Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 13. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Paus biru raksasa pada saat ini telah mengapung diam di Laut Biru, dan angin laut ini bertiup melewatinya. Namun hal itu tidak bisa menyebarkan suasana tegang saat ini. Di langit, tepat di depan paus raksasa, ada seorang pria berambut panjang dengan pakaian berwarna hitam. Dia pun tersenyum ke arah Lindong, di mana senyumannya itu sendiri benar-benar cukup menakutkan. Dan hal itu membawa hawa dingin yang luar biasa. Lindong pada saat ini melihat pria berpakaian hitam itu. Ekspresi di raut wajahnya terlihat cukup jelek, lalu berkata, "Kepala gua angin iblis Wusuan." Karena Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang seperti ini akan melakukan pengejaran pada Lindong. Dan seharusnya kekuatan dari Wusuan ini merupakan ahli super yang bisa dianggap berada di puncak, bahkan di seluruh laut iblis kekacauan. Karena dia adalah seseorang yang berada di tahap samsara. Lindong pun mengepalkan tinjunya erat-erat, karena dia pada saat ini sangat tahu bahwa Wusuan ini memiliki kekuatan yang sama dengan 3 pimpinan gerbang Yuan. Dia pun mengerutkan keningnya lalu berkata dengan lirih, "Ini akan menjadi merepotkan, karena jika orang yang mengejar Lindong adalah seseorang yang berada di tahap kematian mendalam, mungkin masalah itu masih bisa dihadapi Lindong dan dia memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Namun yang datang kali ini benar-benar orang yang berada di tahap samsara yang asli. Di hadapan kekuatan seperti ini, Lindong tidak ada apa-apanya." Dia pun sekali lagi menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Wusuan, lalu berkata, "Tidak aku duga bahwa kepala gua dari gua angin iblis sebenarnya bersedia menurunkan harga dirinya untuk mengejar anak muda seperti kita." Wusuan pun tersenyum dan dia kini menjawab perkataan dari Lindong. "Aku tidak mengejar kalian berdua, dan kebetulan aku sedang melakukan perjalanan lalu menerima berita tentang menara perak kecil yang telah kau rebut. Setelah itu, aku mampir sebentar untuk mencari kalian." Setelah mengatakan hal ini, Wusuan pun kembali tersenyum pada Lindong. Lalu dia mengatakan, "Bocah, merampok orang lain itu sama sekali tidak baik. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menyerahkan barang itu dan ikutlah bersamaku ke gua angin iblis. Bagaimana? Apakah kamu setuju?" Menghadapi perkataan dari Wusuan, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia kemudian bertukar pandang dengan Mulingsan yang ada di sampingnya. Dan tiba-tiba saja, paus misterius penjaga laut kini mengayunkan ekor besarnya dengan cepat. Ledakan air kini segera muncul dari lautan dan dengan kejam menyerang ke arah Wusuan. Pada saat yang sama, paus biru raksasa itu pun menyelam dengan cepat ke dalam lautan. Namun kekuatan besar yang dikeluarkan paus biru raksasa pada saat ini benar-benar menghilang ketika jaraknya sekitar 100 kaki dari Wusuan. Hal itu membuat Wusuan tersenyum, kemudian melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba saja air laut di tempat ini dalam sekejap saja membeku. Tubuh besar dari paus misterius penjaga laut yang tenggelam juga berhenti, dan paus itu benar-benar tidak bisa bergerak. Wusuan pun tersenyum, lalu dia berkata, "Benar-benar 2 bocah kecil yang cukup kasar." Setelah mengatakan hal ini, Wusuan mengulurkan tangannya sambil mengatakan, "Jika itu masalahnya, aku secara pribadi akan mengambil tindakan." Setelah kata-kata dari Wusuan itu terdengar, kilatan dingin kali ini melintas dalam tatapan mata Lindong. Kakinya pun menginjak paus dengan keras, dan dalam sekejap saja tubuh Lindong kini telah menghilang, kemudian muncul di belakang Wusuan. Dia pun mengeluarkan cahaya merah dari telapak tangannya, dan jejak darah kini juga muncul dari tangan Lindong. Dalam sekejap saja, hal ini langsung merobek ruang kosong, dan banyak cahaya merah dengan ganas berusaha untuk menembus titik-titik fatal di punggung Wusuan. Merasakan hal ini, Wusuan hanya bisa tersenyum tipis. Dia tidak menoleh sedikit pun, yang kemudian berkata, "Kamu benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menyerang pimpinan ini. Keberanianmu
benar-benar membuatku semakin menghormatimu. Setelah mengatakan hal ini, Wu Xuan menjentikan jarinya. Kemudian energi hitam dan putih tiba-tiba saja menyapu. Hal itu dengan kejam bertabrakan dengan cahaya merah yang dikeluarkan oleh Lindong, yang akhirnya peng. Cahaya merah milik Lindong kini langsung dipantulkan dalam sekejap saja. Dan hal itu kini telah berubah menjadi sangat meredup. Karena sebenarnya cahaya merah ini adalah harta karun Yuan murni, gigi hiu iblis. Lindong sekarang benar-benar sangat terkejut. Karena harta Yuan murni seperti ini bahkan tidak mampu sedikit pun melukai Wu Xuan. Ketika hal itu didukung penuh oleh kekuatan Lindong. Karena menurut Lindong, seorang seperti Wu Xuan yang benar-benar berada di tahap samsara, kekuatannya sangat menakutkan. Tidak lama kemudian sosok mungil dari Mulingsan kini telah bergegas maju ketika dia melihat bahwa serangan Lindong telah diblokir sepenuhnya oleh Wu Xuan. Mulingsan pun pada saat ini telah memeluk penutup peti mati kehidupan kematian sambil berkata, "Jadi kenapa jika kamu adalah kepala gua angin iblis? Seekor anjing yang baik tidak boleh menghalangi jalan seseorang." Setelah mengatakan hal ini, Mulingsan mengeluarkan kekuatan Yuan yang sangat besar dari dalam tubuhnya, dan dia pun membantingkan penutup peti mati kehidupan dengan keras ke arah Wu Xuan. Melihat serangan dari Mulingsan, Wu Xuan pun masih terlihat acuh tidak acuh, dan dia hanya mengulurkan satu tangannya. Telapak tangan Wu Xuan sendiri langsung bersentuhan dengan penutup peti mati kehidupan kematian, dan tubuhnya tidak bergeming sama sekali. Sebaliknya, tubuh dari Mulingsan pada saat ini telah dikirim terbang mundur oleh telapak tangan Wu Xuan. Setelah mengirim terbang Mulingsan, tatapan mata dari Wu Xuan masih terlihat acuh tidak acuh. Yang kemudian dia pun berkata, "Gadis kecil, kamu benar-benar terlalu biadab dan juga sembrono. Jika kamu melanjutkan dengan cara seperti ini, maka aku harus memberimu pelajaran." Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Wu Xuan pun terulur, dan cahaya hitam putih yang berisi energi kematian kehidupan segera merobek ruang dimensi dan dengan cepat menembak ke arah Mulingsan. Melihat serangan dari Wu Xuan itu yang pada saat ini mengincar Mulingsan, tiba-tiba saja tubuh dari Lindong menghilang dan berubah menjadi cahaya hijau. Dia pun dengan cepat langsung menyambar tubuh Mulingsan supaya tidak terkena serangan cahaya hitam dan putih. Pada akhirnya, tubuh Mulingsan sekarang telah dalam pelukan Lindong, dan dia nyaris terkena serangan dari Wu Xuan. Setelah berhasil menyelamatkan Mulingsan dari serangan Wu Xuan, ekspresi di raut wajah Lindong sekarang telah berubah menjadi sangat suram. Dia melihat lembut pada Mulingsan yang ada di pelukannya, lalu berkata, "Lingsan, kau pergi dulu dari tempat ini." Karena Lindong jelas menyadari kesulitan yang dia hadapi saat ini. Meskipun Lindong sekarang telah benar-benar putus asa, tapi kekuatannya juga telah meningkat dan tidak bisa dibandingkan ketika berada di kota iblis yang unik dari masa lalu. Lindong pada saat ini percaya jika dia mengeluarkan semua kartunya, bukan tidak mungkin bagi seorang Lindong melarikan diri dari Wu Xuan. Dan tentu saja syaratnya adalah dia harus berada di tempat ini sendirian. Mulingsan yang mendengar ucapan dari Lindong, tiba-tiba saja dia pun berkata, "Meninggalkanmu? Apakah itu mungkin?" Tapi percakapan antara Lindong dan juga Mulingsan sebenarnya telah didengar oleh Wu Xuan. Hal itu membuat Wu Xuan langsung tertawa, dan tatapan matanya kini telah berubah menjadi dingin ketika melihat ke arah Lindong dan juga Mulingsan. Meskipun Mulingsan tidak setuju untuk meninggalkan Lindong, namun Lindong pada saat ini melemparkan Mulingsan ke atas permukaan laut, dan setelah itu Lindong segera melambaikan lengan bajunya. Sebuah cahaya merah kini telah terbang dari dalamnya. Hal itu kemudian berubah menjadi koali raksasa. Dalam sekejap saja, koali raksasa ini telah terbuka lebar dan akan segera menelan tubuh dari Wu Xuan. Mulingsan yang telah berada di atas permukaan laut ketika melihat pemandangan ini, dia pun berteriak dengan keras, "Kakak Lindong, jika sesuatu terjadi padamu, aku akan meminta kakek pertama untuk memusnahkan gua angin iblis." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Mulingsan segera berbalik, dan dia berniat untuk menyelam ke dalam lautan.
karena dia jelas menyadari bahwa posisinya di tempat ini jelas tidak akan memberikan banyak bantuan untuk Lindong, dan lebih baik bagi Mulingshan adalah melarikan diri. Namun Wusuan yang mendengar kata-kata dari Mulingshan, tatapan matanya terlihat dingin, lalu dia berkata, "Ingin menghancurkan gua angin iblisku." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Wusuan menghilang, dan hal itu menyebabkan kuali langit yang terbakar tidak bisa menelan tubuh dari Wusuan. Menghilangnya tubuh dari Wusuan membuat Lindong menjadi sangat terkejut. Dia buru-buru berbalik ke arah Mulingshan sambil berteriak, "Lingshan, hati-hati!" Karena menurut Lindong, sepertinya Wusuan saat ini berencana untuk menargetkan Mulingshan. Mendengar teriakan dari Lindong, wajah kecil dari Mulingshan berubah menjadi sangat tegang. Dan sebelum tubuhnya bisa masuk ke dalam air, tiba-tiba saja Wusuan muncul di permukaan laut dan dengan keras menginjak laut yang ada di bawahnya. Pada akhirnya, beng! Seluruh air laut di tempat ini meledak, dan hal itu berubah menjadi ombak yang cukup tinggi, yang pada akhirnya sosok mungil dari Mulingshan dikirim terbang oleh ledakan gelombang air. Kekuatan perkasa dari Wusuan menyebabkan Mulingshan langsung memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Melihat adegan ini, tatapan kemarahan segera terlintas di mata Lindong. Dia mengepalkan kedua tinjunya lalu mengatakan, "Wusuan, kau benar-benar jabingan." Namun Wusuan saat ini mengabaikan ucapan dari Lindong. Tubuhnya langsung bergerak, dan dalam sekejap saja muncul di depan Mulingshan. Dua jarinya telah dilengkungkan, dan kemudian cahaya hitam dan putih kini telah muncul di ujung jari dari Wusuan. Hal itu segera berubah menjadi belati hidup dan mati yang tanpa ampun akan menusuk tenggorokan dari Mulingshan. Tapi tiba-tiba saja, peng! Ketika serangan dari Wusuan itu hanya berjarak 1 kaki dari tenggorokan Mulingshan, air laut di bawahnya meledak dengan keras, dan dengan cepat sebuah cahaya biru dengan aura hitam putih telah keluar dari dalam air, dan hal itu langsung memberikan serangan pada Wusuan. Melihat serangan yang tiba-tiba ini membuat ekspresi di raut wajah Wusuan berubah, dan serangannya berhenti. Kemudian dia membelokkan serangan itu, berbenturan dengan keras melawan cahaya biru, dan akhirnya dong! Kekuatan yang sangat menakutkan dari benturan itu membuat air laut di tempat ini meledak dengan keras. Tidak lama setelahnya, sosok seperti hantu bergegas keluar dari dalam ledakan air, dan dia kini telah menangkap Mulingshan yang ada di udara. Tubuh dari Wusuan sendiri kini telah tersentak beberapa langkah ke belakang. Ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Lalu dia berkata, "Siapakah saudara yang terhormat ini? Kenapa kamu ikut campur dalam masalah gua angin iblisku?" Ledakan air laut yang tadinya ada di udara sekarang telah benar-benar turun. Di sisi lain, tatapan mata Lindong terlihat cukup heran karena dia sekarang melihat seorang pria muda dengan pakaian berwarna biru telah berdiri di udara. Pria ini cukup tampan, dan Lindong bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya sangat mengerikan, seolah-olah dia adalah penguasa lautan. Pria itu pada saat ini telah memeluk Mulingshan. Dia menatap tajam ke arah Wusuan sambil tersenyum. Sang pria pun mengatakan, "Gua angin iblis, celakalah dirimu. Apakah kamu pikir kau memiliki kualifikasi untuk memberikan pelajaran pada seseorang yang berasal dari klan Pausage abadiku?" Mendengar kata-kata dari sang pria itu, ekspresi di raut wajah dari Wusuan telah berubah menjadi cukup gelap. Lalu dia mengatakan, "Klan Pausage abadi." Hal ini benar-benar membuat Wusuan menjadi tercengang, karena dia juga telah mendengar nama dari klan Pausage abadi, dan itu merupakan faksi terkuat di Laut Iblis Kekacauan. Dan klan Pausage abadi merupakan salah satu pimpinan dari suku Iblis Laut. Karena sebenarnya suku Iblis Laut itu terdiri dari banyak klan yang tidak terhitung jumlahnya, dan klan Pausage abadi ini adalah salah satu penguasa di antara mereka.
Sangat jarang faksi dari manusia di Laut Iblis Kekacauan ini yang memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan klan Paus Sage Abadi. Dan Gua Angin Iblis benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan klan ini. Tatapan mata Mulingsan yang ada di pelukan dari sang pria. Raut wajahnya kini terlintas sebuah kegembiraan. Dan setelah itu, Mulingsan pun berakting seperti bocil yang akan menangis sambil berkata, "Kakek ketiga, jabingan itu dia bilang akan membunuhku." Kata-kata dan juga ekspresi Mulingsan ini tampak menyedihkan. Selain itu, juga ada bekas darah di sudut mulutnya. Hal ini semakin memperkuat akting dari Mulingsan. Siapapun yang melihat gadis kecil ini pasti akan langsung percaya dengan kata-katanya. Sementara pria berbaju biru kini telah menundukkan kepalanya untuk melihat Mulingsan. Sambil tersenyum hangat, dia pun menggosok kepala kecil dari Mulingsan, lalu mengatakan, "Tenanglah, kakek ketiga sudah ada di tempat ini dan tidak ada satupun orang yang bisa menyentuhmu." Setelah mengatakan hal ini, kakek ketiga mengangkat kepalanya. Dia menatap tajam ke arah Wusuan dan memiliki niat membunuh yang sangat besar, lalu berkata, "Sejak kapan Gua Angin Iblismu menjadi begitu berani? Dan kamu bahkan saat ini telah berani menyentuh anggota dari klan Paus Sage Abadiku." Wusuan pun segera mengerutkan alisnya. Karena perkembangan situasi ini jelas melebihi harapannya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa ternyata gadis kecil itu adalah seseorang yang berasal dari klan Paus Sage Abadi. Dan tampaknya Mulingsan memegang posisi cukup penting di dalam klan Paus Sage sendiri. Pada saat ini, jelas Wusuan sedikit takut pada klan Paus Sage Abadi. Berdasarkan informasi yang telah dia terima, klan Paus Sage Abadi ini memiliki seseorang yang berada di tahap reinkarnasi. Fondasi seperti ini berkali-kali lebih kuat daripada Gua Angin Iblis. Meskipun Wusuan jelas menyadari kekuatan besar dari klan Paus Sage Abadi, tapi bagaimanapun juga, dia pada saat ini adalah seorang yang berada di tahap samsara dan bisa dianggap sebagai salah satu individu tingkat atas di Laut Iblis Kekacauan. Ekspresi di raut wajah Wusuan menjadi semakin jelek ketika diejek oleh kakek ketiga dari Mulingsan. Namun tidak lama kemudian, Wusuan tertawa dengan dingin dan dia berkata, "Kedua bocah itu telah mengambil sesuatu dari tangan Gua Angin Iblisku. Jangan bilang bahwa aku sebagai pimpinan tidak bisa bertindak untuk merebutnya kembali. Meskipun klan Paus Sage Abadimu cukup kuat, namun apakah kamu berpikir bahwa semua orang di dalam Gua Angin Iblisku adalah orang lembut yang bisa kamu permainkan?" Mendengar ucapan dari Wusuan, pria berbaju biru pada saat ini cukup terkejut. Dia melirik ke arah Lindong lalu mengatakan, "Merebut sesuatu milikmu." Segera setelah itu, pria berbaju biru itu pun tersenyum penuh ejekan. Dan dia kembali mengatakan, "Gua Angin Iblismu dapat dianggap memiliki reputasi yang cukup bagus di Laut Iblis Kekacauan. Namun barang-barang yang kamu miliki bisa direbut oleh dua bocah kecil. Apalagi yang bisa aku katakan selain kamu adalah orang yang tidak berguna." Di sisi lain, Lido pada saat ini menggosok hidungnya dan dia merasa bahwa pria berbaju biru ini memang sengaja memprovokasi Wusuan. Dan kata-kata yang dia ucapkan bahkan akan membuat Wusuan menjadi sangat marah. Dan benar saja, ketika Lido melihat ke arah Wusuan, pada saat ini orang itu ekspresi wajahnya telah sangat jelek karena dia sebenarnya emosi dengan ejekan dari pria berbaju biru. Namun tiba-tiba saja Wusuan perlahan melangkah maju. Dia pun lalu berkata, "Aku sudah lama mendengar tentang reputasi dari klan Paus Sage Abadi. Dan sekarang, karena aku telah bertemu denganmu hari ini, aku benar-benar ingin melihat seberapa besar bobot yang sebenarnya dimiliki dengan reputasi ini." Setelah mengatakan hal ini, Wusuan mengeluarkan kekuatan Juan yang megah dari dalam tubuhnya. Dan area dalam jarak 100.000 kaki kini telah berubah menjadi sangat terdistorsi. Melihat tindakan dari Wusuan, pria berbaju biru tertawa pelan lalu mengatakan, "Jika kamu ingin bermain-main, maka aku akan menemanimu." Segera setelah itu, pria berbaju biru ini menepuk lembut Mulingsan yang ada di pelukannya. Dan kekuatan yang cukup lembut pada saat ini telah mengantarkan Mulingsan menuju ke arah Lindong. Segera setelah itu,
sang pria berbaju biru melambaikan lengan bajunya, dan air laut yang ada di bawahnya dalam sekejap saja menjadi bergejolak. Gelombang yang sangat besar kini juga langsung terbentuk, dan hal itu berubah menjadi tirai air yang tingginya ratusan ribu kaki. Sementara sang pria berbaju biru kini melayang di udara tepat di belakang tirai air itu. Adegan ini benar-benar terlihat cukup spektakuler. Pada saat menyaksikan pemandangan ini, Lindong hanya bisa terdiam. Lalu dia berkata, kekuatan ini sangat menakutkan. Karena sebenarnya ini adalah pertarungan seseorang yang berada di tahap samsara. Dan level ini dianggap sebagai level teratas bahkan di seluruh dunia saat ini. Pertarungan di antara mereka bahkan bisa menyebabkan dunia berubah. Sementara Mulingsan yang ada di samping Lindong, dia tersenyum lalu mengatakan, kakak Lindong, dia adalah kakek ketigaku yang bernama Mulan, bukan Mulan Jamila, dan dia cukup kuat. Namun kakek pertama bahkan lebih kuat darinya. Mendengar ucapan dari Mulingsan, sebuah keterkejutan melintas di mata Lindong. Dia pun pada saat ini langsung mengatakan, benar-benar memang layak menjadi orang dari klan Paus Saki Abadi. Karena kekuatan dari tetua Mulan ini sendiri sudah berada di tahap samsara. Dan kakek pertama yang disebutkan oleh Mulingsan bahkan lebih kuat darinya. Berarti kakek pertama itu telah benar-benar berada di tahap reinkarnasi. Dan level seperti ini adalah eksistensi puncak di dunia. Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa klan Paus Saki Abadi akan memiliki individu yang sangat kuat. Suara gemuruh yang keras pun terdengar. Ekspresi di raut wajah Wusuan kali ini telah berubah menjadi sangat dingin ketika dia melayang di udara. Tiba-tiba saja dia mengulurkan tangannya. Energi hitam dan putih yang mengerikan telah tersabuk keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu dalam sekejap saja berubah menjadi ular piton hitam dan putih yang ukurannya puluhan ribu kaki. Pergerakan dari ular piton raksasa ini membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Dan Lindong yang melihat hal ini benar-benar sangat mengerikan. Karena Lindong pada saat ini mengerti bahwa ketika piton besar ini mengayunkan tubuhnya secara acak, bahkan hal itu akan bisa langsung membunuh seseorang yang berada di tahap kematian mendalam. Tidak lama kemudian, Wusuan pun berteriak dengan keras. Telapak tangan dunia bawah surgawi 9 kedalaman. Segera setelah itu, ular piton hitam putih kini telah melakukan pergerakan. Tubuhnya benar-benar melesat dengan sangat cepat dan bergegas menuju ke arah Mulan. Ketika melihat hal ini, alis mata dari tetua Mulan terangkat sambil berkata, kau memang memiliki beberapa kemampuan. Setelah mengatakan hal ini, kedua telapak tangan dari Mulan pun berputar dan gelombang besar setinggi ratusan kaki juga tiba-tiba saja naik. Dan hal itu berubah menjadi paus biru raksasa yang telah membentang tanpa henti. Mulan pun tersenyum sambil berkata, telapak paus leluhur. Setelah mengatakan hal ini, dia melemparkan pukulan ke arah depan. Pada akhirnya, paus biru raksasa kini langsung bertabrakan dengan ular piton hitam putih. Dan kemudian, beng! Ketika tabrakan itu terjadi, dunia mulai menunjukkan tanda-tanda untuk runtuh. Dan seluruh ruang di tempat ini menjadi sangat terdistorsi. Bahkan badai yang sangat mengerikan juga langsung tersebar dalam area ratusan ribu kaki. Sementara lautan di bawahnya juga langsung berubah menjadi pusaran air yang benar-benar dalam. Namun hal itu hanya berlangsung singkat sebelum pada akhirnya pusaran air itu kembali normal. Lindong sendiri pada saat ini telah menarik tubuh dari Mulingsan untuk segera mundur. Dan Lindong bisa merasakan dadanya terasa sakit ketika terguncang oleh gelombang ledakan antara tabrakan paus dengan ular piton. Badai yang ada di seluruh langit ini secara alami berangsur-angsur menjadi cukup tenang. Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia pada saat ini bisa melihat dua sosok yang telah melayang di udara. Dari dua sosok itu sendiri telah mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Dan jelas pertempuran ini
sangat sulit untuk menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, karena kedua belah pihak benar-benar berada di tahap samsara yang asli. Jika mereka tidak mengeluarkan serangan pamungkas, maka akan sangat sulit untuk melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Ekspresi raut wajah Wu Xuan pada saat ini terlihat cukup suram. Dia menarik nafas dalam-dalam, kemudian menenangkan emosi di dalam hatinya. Mengingat situasi saat ini, jelas bagi Wu Xuan tidak akan pernah bisa mengambil menara perak kecil. Pada saat melihat perubahan ekspresi di wajah Wu Xuan, Mulan pun tertawa lalu berkata, "Kau bisa melupakan untuk mengambil barang itu. Perlakukan hal itu sebagai permintaan maaf karena kamu telah melukai cucu perempuanku." Mendengar hal ini, sudut mata dari Wu Xuan berkedut, lalu dia mengatakan, "Gua angin iblisku tidak akan pernah menyerah begitu saja dalam masalah ini." Mendapat perkataan seperti itu dari Wu Xuan, Mulan pun hanya bisa tersenyum, lalu dia berkata, "Terlepas dari apa yang kamu rencanakan, klan Paus Sake Abadiku akan menemanimu sampai akhir. Namun aku harus mengingatkan, jika sampai terjadi sesuatu pada Mulingsan, kemungkinan gua angin iblismu akan segera lenyap dari laut iblis kekacauan ini." Mendengar ancaman dari Mulan, pupil mata dari Wu Xuan menjadi menegang. Dia tertawa dingin lalu mengatakan, "Meskipun klan Paus Sake Abadimu sangat kuat, tapi aku khawatir kamu harus membayar harga yang tinggi jika berniat untuk melenyapkan gua angin iblisku." Setelah mengatakan hal ini, Wu Xuan merasa tidak bisa melakukan apapun lagi di tempat ini. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan membuat ruang yang ada di depannya menjadi terdistorsi. Segera setelah itu Wu Xuan pergi dan menghilang dari tempat ini. Menghilangnya Wu Xuan membuat Li Dong bisa menarik nafas lega karena merasa terbebas dari masalah. Sementara ekspresi di raut wajah Mulingsan kali ini terlihat cukup jelek ketika melihat kepergian dari Wu Xuan. Dan kemudian Mulingsan pun berteriak, "Kakek ketiga, kenapa kamu menjadi orang yang tidak berguna? Kamu bahkan tidak bisa menghabisinya." Kakek ketiga yang bernama Mulan yang masih mengambang di udara, dia pun melihat ke arah Mulingsan tanpa daya sambil mengatakan, "Bocah kecil, kekuatan orang itu juga berada di tahap samsara. Apakah kamu pikir aku sedang berurusan dengan tempe goreng?" Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Mulan menghilang dan dia muncul di samping Mulingsan lalu mengatakan, "Gadis kecil, apakah kamu tahu betapa khawatirnya klan karena kamu menyelinap untuk keluar?" Mulingsan yang sambil mengguncang kuncir di kepalanya, dia pun kini berkata, "Kakek, tempat itu sangat membosankan." Dan tiba-tiba saja Mulingsan menarik tangan dari Lindong sambil mengatakan, "Kakek ketiga, perkenalkan, ini adalah kakak Lindong dan dia telah berkali-kali menyelamatkan diriku." Lindong pun segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Mulan sambil mengatakan, "Salam hormat tetua." Sementara tetua Mulan sendiri, ketika melihat Lindong, dia hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Ternyata kamu adalah Lindong ya. Aku sudah lama mendengar tentang namamu." Mendengar ucapan dari tetua Mulan, Lindong benar-benar sangat terkejut. Lalu dirinya berkata dalam hati, "Hah? Tetua Mulan ini benar-benar telah mendengar namaku." Melihat keterkejutan di raut wajah Lindong, tetua Mulan hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Lindong, kamu semakin mahir saja dalam menggunakan transformasi tubuh naga hijau surgawi." Dan sekali lagi, Lindong dibuat sangat terkejut. Tiba-tiba saja dia mengerti sesuatu, bahwa sepertinya tetua Mulan ini pernah bertemu dengan Raja Naga Kingxi. Lindong pada saat ini menatap tetua Mulan yang ada di depannya dengan raut wajah terkejut. Lalu Lindong bertanya, apakah tetua Mulan pernah bertemu dengan Raja Naga Kingxi sebelumnya? Mulan pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Tatapan mata dari Mulan segera menyapu ke arah Lindong. Sambil tertawa dia mengatakan, "Aku sangat jarang melihat Kingxi untuk berpikir begitu tinggi tentang seseorang dari generasi muda. Bocah kecil, sepertinya kamu memang cukup luar biasa." Mendengar ucapan dari tetua Mulan, Lindong hanya bisa tertawa kecil karena dia tidak tahu bagaimana caranya Raja Naga Kingxi mengevaluasi tentang dirinya.
Namun pada saat ini, Lindong benar-benar berterima kasih pada Raja Naga Gengsi. Dan jika bukan karena pertolongan Raja Naga Gengsi yang telah rela untuk merobek ruang dimensi untuk membantu Lindong kabur dari kota iblis yang unik, kemungkinan dia beserta dengan 2 saudaranya tidak akan pernah bisa melarikan diri dari tangan 3 kepala gerbang Yuan. Dan Lindong pada saat ini berpikir, jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Raja Naga Gengsi di masa depan, dia akan membayar hutang ini. Meskipun Lindong sadar bahwa Raja Naga Gengsi sekarang telah menjadi eksistensi puncak di dunia, tapi Lindong percaya bahwa dia suatu saat nanti akan bisa mencapai levelnya. Dan satu-satunya hal yang dibutuhkan oleh Lindong hanyalah sebuah waktu. Tidak lama kemudian Mulingsan, dia bertanya pada kakek Mulan, "Kakek ketiga, kenapa kamu datang ke tempat ini?" Kakek Mulan pun kemudian mengatakan, "Bocil, ini semua karena ulahmu yang membuat banyak masalah. Dan sebelumnya, aku telah mendapatkan informasi tentang klan Hiu Iblis Darah. Dan aku takut akan terjadi sesuatu padamu. Jadi aku rela untuk keluar dan juga mencarimu." Mulingsan pun kemudian dengan nada suara yang marah, dia mengatakan, "Hiu-hiu bau dari klan Hiu Iblis Darah itu memang telah berhasil menangkapku. Dan bahkan aku telah diberikan segel oleh jabingan tua Chen Liao. Jika bukan karena bantuan dari kakak Lindong, kemungkinan aku akan kembali tertangkap oleh orang-orang itu." Mendengar perkataan dari Mulingsan, tatapan mata dari kakek Mulan terlihat sangat marah. Dia mengusap kepala dari Mulingsan lalu berkata, "Chen Liao ya, kamu bisa percaya bahwa mulai saat ini kakek ketiga secara pribadi akan mencari orang itu. Pada saat ini, klan Hiu Iblis Darah benar-benar menjadi semakin liar dan juga berani. Mereka beraninya menyentuh anggota klan Pausagi Abadiku. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan mereka pelajaran." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari kakek Mulan melihat pada Mulingsan, lalu dia mengatakan, "Lingsan, pada saat ini sangat berbahaya bagi seorang gadis kecil sepertimu untuk berkeliaran di dunia luar." Namun Mulingsan, dia segera menjawab perkataan dari kakeknya, "Tapi kakek, aku tidak ingin kembali." Mendengar kata-kata dari Mulingsan, hal itu membuat kakek Mulan menjadi tidak berdaya. Dan dengan lembut, dia pada saat ini mencoba untuk meyakinkan Mulingsan. Tapi nampaknya Mulingsan sudah mengambil keputusan. Lindong pun kali ini hanya bisa terdiam ketika melihat perdebatan antara kakek Mulan dengan Mulingsan. Hal itu membuat Lindong menggelengkan kepalanya dan dia mengabaikan perdebatan mereka berdua. Tubuhnya kini langsung turun dan mendarat di paus misterius. Setelah itu, Lindong memulihkan dirinya. Perdebatan antara kakek Mulan dengan Mulingsan ini telah berlangsung selama beberapa menit. Segera setelah itu, Lindong melihat kakek Mulan tersenyum pahit saat dia menarik Mulingsan untuk segera turun dari udara. Dan kini, kakek Mulan telah berada di hadapan Lindong. Dia pun segera menangkupkan tangan ke arah Lindong. Sambil tersenyum, kakek Mulan pun mengatakan, "Saudara Lindong, gadis kecil ini telah bersikeras untuk bepergian denganmu. Oleh karena itu, aku harap kamu bisa membantu untuk merawatnya." Mendengar tindakan dari kakek Mulan, hal itu membuat Lindong sedikit terkejut. Sebelum pada akhirnya dia melihat pada Mulingsan. Yang kali ini, mata dari gadis kecil itu berkedap-kedip dengan sangat cepat. Lindong hanya bisa tertawa, lalu dirinya mengatakan, "Tetua Mulan, kamu terlalu sopan. Mulingsan dan juga diriku sudah menjadi teman. Jika dia benar-benar ingin ikut denganku, maka aku tidak akan pernah keberatan untuk melakukannya. Dan aku juga tidak akan pernah mengeluh." Mendengar jawaban dari Lindong, kakek Mulan pun tersenyum lalu dia mengatakan, "Jika begitu aku harus berterima kasih pada saudara Lindong. Dan pada saat ini aku telah menerima permintaan untuk bertemu dengan Gengsi. Karena ada beberapa hal yang harus aku selesaikan dengannya. Maka dari itu, aku juga tidak bisa membawa gadis kecil ini." Lindong pun menganggukkan kepalanya. Meskipun dia penasaran dengan urusan apa yang akan dilakukan oleh kakek Mulan dan juga Raja Naga Gengsi, tapi Lindong tidak kepo tentang hal itu. Dan tiba-tiba saja, kakek Mulan pun segera mengubah topik pembicaraan. "Lindong, aku telah mendengar dari Mulingsan bahwa kalian berdua sedang menuju ke wilayah Laut Petir Langit.
Lindong pun tidak menyembunyikan apapun. Dia pun tersenyum sambil menjelaskan, "Benar, kita pada saat ini telah merebut menara perak kecil dari gua angin iblis. Dan tampaknya hal ini adalah kunci untuk memasuki tempat tinggal gua dari ahli tahap reinkarnasi. Dan kami ingin pergi untuk melihat apakah kami akan bisa mendapatkan pertemuan yang cukup beruntung." Kakek Mulan pun berpikir sejenak sebelum dia berkomentar. Wilayah Laut Petir Langit memang cukup unik, dan tidak heran bahwa di tempat itu ada gua dari tempat tinggal seorang yang berada di tahap reinkarnasi. Mendengar hal ini, Lindo sedikit terkejut. Lalu dia bertanya, apakah Tetua Mulan tahu tentang wilayah Laut Petir Langit? Kakek Mulan pun segera menjawabnya, "Kami berasal dari suku iblis laut, dan kami secara alami memiliki waktu yang jauh lebih banyak untuk melakukan navigasi di laut iblis kekacauan ini daripada kalian yang hanya seorang manusia." Lindong pun kemudian mengatakan, "Jika begitu, kenapa Tetua Mulan tidak ikut dengan kami? Dengan adanya orang kuat sepertimu, kemungkinan tidak akan ada satupun orang yang mampu untuk mengganggu kita lagi." Mendengar ucapan dari Lindong, kakek Mulan segera mengatakan, "Pada saat ini aku mungkin memang tahu tentang wilayah Laut Petir Langit, tapi aku sebenarnya belum pernah masuk ke tempat itu, karena sebenarnya wilayah itu memiliki segel yang cukup kuat, dan orang-orang di levelku tidak akan pernah bisa masuk ke tempat itu." Lindong pun sedikit terkejut, dan dia tidak menyangka bahwa wilayah Laut Petir Langit benar-benar memiliki segel untuk menjadi batasan seperti itu. Namun Lindong juga cukup senang, karena jika pesaingnya adalah orang-orang yang kuat, kemungkinan Lindong tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun. Dan terlebih lagi, hal ini berkaitan dengan batu simbol petir. Tidak lama kemudian kakek Mulan pun berkata, "Menurut yang aku tahu, ada total 3 kunci untuk bisa memasuki gua. Dan salah satunya adalah menara perak yang telah ada di tanganmu. Sementara 2 menara perak yang lainnya telah muncul di wilayah laut yang lain. Dan dikabarkan bahwa pada saat ini sudah memiliki pemiliknya sendiri." Lindong pun lalu bertanya, "Siapa yang berhasil mendapatkan 2 kunci lainnya?" Kakek Mulan sambil tertawa dia menjawabnya, "Mereka adalah Aula Langit Misterius dan juga Gerbang 9 Tenang. Mereka adalah faksi yang cukup kuat di Laut Iblis Kekacauan, dan sepertinya tidak akan mudah bagimu mendapatkan bagian dari gua itu." Mendengar hal ini, tatapan mata dari Lindo menjadi sangat fokus. Lalu dia mengatakan, "Aula Langit Misterius, 9 Gerbang Tenang." Karena Lindong juga pernah mendengar nama ini, yang merupakan faksi kuat di wilayah Laut Iblis Kekacauan, dan mereka bisa dianggap sebagai penguasa yang jauh lebih kuat dari gua angin iblis. Lindong pun hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Ini memang akan sedikit merepotkan, namun karena wilayah Laut Petir sangat membatasi orang-orang yang kuat untuk bisa masuk ke dalamnya, maka aku tidak perlu takut." Kakek Mulan pun hanya bisa tertawa mendengar ucapan dari Lindong. Dia pun lanjut mengatakan, "Kamu memang memiliki keberanian yang besar. Tidak heran jika Kingxi memiliki evaluasi yang tinggi padamu. Tapi tenanglah, aku pada saat ini akan menemani kalian berdua di dalam melakukan perjalanan ini. Jika tidak, kemungkinan besar musuhan akan datang kembali, dan dia akan menjadi orang yang merepotkan untuk kalian berdua." Mendengar kata-kata dari Tetua Mulan, Lindong pun menangkupkan kedua tangannya, lalu berkata, "Jika begitu, maka aku akan merepotkan Tetua Mulan." Di dalam hati, Lindong sebenarnya merasa lega, karena pada akhirnya Tetua Mulan akan menjadi pelindung untuk mereka. Dan dengan kekuatan dari Tetua Mulan, maka Lindong tidak perlu takut akan bertemu dengan orang-orang seperti Wusuan. Dan pada saat ini Lindong juga sadar bahwa alasan Tetua Mulan bersedia ikut dengannya adalah karena Mulingsan. Tindakan ramah dari Tetua Mulan ini membuat Lindong meninggalkan kesan yang baik padanya. Tidak lama kemudian, paus misterius penjaga laut segera mengepakkan ekornya, dan tubuhnya yang besar kini segera masuk ke dalam lautan, lalu bergerak dengan cepat. Waktu pun terus berlalu,
dan sekarang malam pun telah tiba. Sementara Mulingsan pada saat ini sudah tertidur nyenyak di atas paus besar, dan Lindong sendiri juga duduk dengan tenang di sana. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang cukup agung kini telah keluar dari dalam tubuh Lindong seperti sebuah air yang banjir, dan 2 tetes serum kelahiran spiritual inti pada saat ini telah berada di telapak tangan dari Lindong. Segera setelah itu, Lindong pun menyerap serum kelahiran spiritual inti, dan di saat yang sama, energi kehidupan yang benar-benar megah kini telah masuk ke dalam tubuh Lindong. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya menjadi semakin melimpah dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Sementara ekspresi dari Tetua Mulan yang melihat tindakan dari Lindong, dia pun hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, dasar yang stabil. Karena pada saat ini Tetua Mulan memang sedang memperhatikan kultivasi dari Lindong. Sebuah keterkejutan juga melintas di dalam matanya, karena biasanya kekuatan Yuan dari seseorang akan terasa cukup dangkal ketika orang itu meningkatkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya secara dramatis. Namun pada saat ini, meskipun kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong meningkat dengan pesat, tapi hal itu benar-benar terasa padat dan juga stabil, seolah-olah kekuatan Yuannya yang meningkat masih bisa dikendalikan dengan sempurna. Di bawah pengamatan dari Tetua Mulan, energi kehidupan yang benar-benar padat di dalam tubuh Lindong secara bertahap telah bergabung sempurna dengan energi Yuannya. Namun pada saat ini Lindong masih belum bisa sepenuhnya menerobos ke tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Tetua Mulan yang bisa melihat riak energi Yuan di dalam tubuh Lindong menjadi melemah. Dia pun tertawa kecil lalu berkata, sepertinya bocah ini masih memerlukan selangkah lagi. Bocah kecil, karena aku telah memintamu untuk menjaga Mulingsan, maka aku akan memberimu hadiah hari ini. Setelah mengatakan hal ini, Tetua Mulan mengulurkan tangannya, dan sebuah energi kehidupan yang benar-benar padat kini telah berkumpul di telapak tangan itu. Sesaat kemudian berubah menjadi kristal energi kehidupan yang besarnya seukuran ibu jari. Bahkan di dalam kristal ini sendiri memiliki energi kehidupan yang agung dan murni. Selain itu, kekuatannya telah jauh melampaui tetesan dari serum kelahiran spiritual inti. Jelas intervensi dari Tetua Mulan ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Tidak lama kemudian, Tetua Mulan menjentikan jarinya, dan kristal energi kehidupan berubah menjadi kilatan cahaya putih yang langsung menembak, kemudian masuk ke dalam tubuh Lindong. Dalam sekejap saja, hal itu menimbulkan suara dengungan. Tubuh Lindong tiba-tiba bergetar ketika kristal putih telah memasuki tubuhnya. Dan fluktuasi energi Yuan di dalam tubuh Lindong yang awalnya melemah, kini telah sekali lagi muncul dengan cara yang bahkan lebih ganas. Kekuatan yang berputar-putar pada saat ini telah naik di sekitar tubuh Lindong, dan hal itu bertabrakan satu sama lain. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya putih juga telah naik dari dalam tubuh Lindong. Energi kehidupan dari cahaya putih ini bahkan lebih murni dari energi kehidupan yang terkandung dalam serum kelahiran spiritual inti. Dalam sekejap saja, energi Yuan di dalam tubuh Lindong dengan cepat bergabung dengan cahaya putih. Setelah penggabungan ini, aura di tubuh Lindong yang awalnya melemah kini telah berubah kembali menjadi sangat liar. Sementara roh Yuan yang ada di dalam dantian Lindong pada saat ini terus-menerus melahap kekuatan Yuan yang benar-benar agung. Suara ledakan juga terus terdengar dari dalam tubuh Lindong. Aura di dalam tubuh Lindong sendiri telah meningkat dengan pesat, dan Lindong bisa merasakan kekuatan yang besar di dalam tubuhnya. Dia pun kemudian bergumam, kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Karena setelah Lindong mendapatkan hadiah dari kakek Mulan, pada akhirnya dia sekarang telah bisa meningkatkan kekuatannya menjadi level kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Dan cahaya putih yang melonjak di dalam tubuh Lindong tiba-tiba saja kini telah bergerak mundur dengan cepat setelah Lindong berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Pada akhirnya hal itu berubah menjadi cahaya kristal dan menghilang di dalam dantian Lindong. Pada saat ini pikiran Lindong telah tenggelam ke dalam dantiannya. Dia bisa melihat tubuh kristal berwarna putih seukuran ibu jari telah mengambang di dalamnya,
dan ada riak energi kehidupan yang cukup besar menyebar darinya. Jelas Lindong pada saat ini tidak bisa sepenuhnya memperbaiki dan menyerap hadiah pemberian dari kakek Mulan. Dan sepertinya kristal energi kehidupan akan bisa membantu Lindong lagi ketika dia ingin membuat terobosan di masa depan. Tidak lama kemudian mata Lindong yang tertutup rapat kini telah terbuka dan jejak cahaya kini telah muncul di atas kepala Lindong. Hal itu langsung merobek malam yang gelap. Sekelompok udara putih kini telah dihembuskan dari dalam tenggorokan Lindong. Dan pada saat ini Lindong bisa merasakan bahwa energi Yuan di dalam tubuhnya benar-benar seperti air yang banjir. Hal itu membuat raut wajah dari Lindong terlihat cukup gembira. Lindong pun kemudian berkata, pada akhirnya aku telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Setelah Lindong berkata seperti ini, sebuah tawa terdengar dari samping Lindong. Dia buru-buru melihat yang ternyata itu adalah Tetua Mulan yang langsung mengatakan, Lindong, selamat karena kau telah naik level. Hal ini dikatakan oleh Tetua Mulan sambil tiduran di bagian belakang dari paus. Lindong pun buru-buru menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, Tetua, terima kasih banyak atas bantuanmu. Karena secara alami Lindong bisa merasakan dari mana asal-usul kristal energi kehidupan yang ada di dalam tubuhnya. Siapa lagi yang bisa membentuk kekuatan dari energi kehidupan yang sangat kuat dan juga murni selain ahli elit yang telah mencapai tahap samsara? Tetua Mulan pun hanya bisa tersenyum ke arah Lindong. Dan tiba-tiba saja tatapan matanya melihat tajam, lalu berkata, itu karena pondasimu sekokoh batu karang. Jika tidak, maka aku tidak akan ikut campur tangan. Karena kemungkinan kekuatan yang aku masukkan ke dalam tubuhmu hanya bisa menghancurkan tubuhmu sendiri. Dan apalagi jika sampai Kingxi mengetahui hal ini, dia pasti akan langsung bertengkar denganku. Karena dia telah memberikan transformasi tubuh naga hijau padamu. Kemungkinan dia juga mengharapkan banyak hal dari dirimu. Lindong pun kemudian mengatakan, Tetua Kingxi juga telah membantuku sebelumnya, dan aku ingin membalas kebaikannya jika memiliki kesempatan di masa depan. Kakek Mulan pun tiba-tiba tertawa. Dirinya lalu mengatakan, tapi sebelumnya kamu harus memperbaiki diri sebelum mengatakan hal ini. Aku tahu bahwa kamu menyimpan banyak rahasia di dalam tubuhmu. Namun setidaknya kamu harus segera melangkah ke tahap kematian yang mendalam sebelum kamu memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan orang-orang yang ada di level kami. Mendengar kata-kata dari kakek Mulan, Lindong pun cukup terkejut. Dan di sisi lain, tatapan mata dari kakek Mulan yang telah menyapu tubuh Lindong juga dikejutkan dengan sesuatu. Karena ketika dia memasukkan energi kehidupan ke dalam tubuh Lindong, kakek Mulan secara samar-samar bisa merasakan bahwa di dalam tubuh Lindong ada memiliki banyak rahasia yang tidak bisa diselidiki. Dan hal itu benar-benar seperti jurang yang sangat dalam. Tidak lama kemudian Lindong menganggukkan kepalanya karena dia pada saat ini sadar bahwa kakek Mulan telah merasakan sesuatu yang ada di dalam tubuhnya. Namun batu simbol melahap, formasi alam semesta kuno, dan juga batu leluhur bukanlah benda biasa. Jika seseorang benar-benar akan membahas tentang mereka, maka orang ini harus memiliki asal yang lebih besar daripada kakek Mulan. Dan meskipun kakek Mulan bisa merasakan sesuatu di dalam tubuh Lindong, tapi dia pada saat ini tidak bisa menyelidiki sebenarnya apa yang ada di dalam tubuh Lindong itu. Tidak lama kemudian kakek Mulan pun mengubah topik pembicaraan. Aku telah mendengar dari Kingxi menyebutkan hal-hal yang kamu lakukan di wilayah Swan Timur. Dan aku benar-benar tidak tahu dari mana dirimu memiliki keberanian yang besar. Pada saat itu, kamu benar-benar berani menantang 3 kepala sekte dari gerbang Yuan. Padahal mereka bertiga adalah ahli elit yang telah mencapai tahap samsara. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum malu. Yang kemudian dia mengatakan, tanganku telah diikat dan aku tidak bisa membiarkan diriku untuk ditangkap begitu saja. Kakek Mulan tiba-tiba berdiri. Tatapan matanya menyipit ke arah Lindong, lalu berkata, Gerbang Yuan, mereka adalah sekte yang cukup kuat di wilayah Swan Timur. Bertahun-tahun yang lalu, Laut Iblis Kekacauan ini juga memiliki faksi penguasa yang memulai perang dengan mereka. Namun pada akhirnya
mereka tidak bisa memperoleh landasan apapun. Lindong pun cukup tercengang karena dia tidak menyangka bahwa gerbang Yuan akan memiliki reputasi seperti itu, bahkan di wilayah Laut Iblis Kekacauan. Kakek Mulan lanjut mengatakan, namun sekte itu sepertinya ada sesuatu yang salah. Mendengar perkataan dari kakek Mulan, Lindong pun sedikit bingung karena dia tidak mengerti sebenarnya apa yang salah dengan gerbang Yuan. Kakek Mulan tiba-tiba saja melambaikan lengan bajunya. Lalu dia kembali berkata, aku sebelumnya pernah berhubungan dengan gerbang Yuan, tapi sudahlah. Mungkin itu hanya sebuah kesalahan. Namun kamu harus berhati-hati jika ingin membalas dendam di masa depan. Mendengar hal ini, Lindong segera menganggukkan kepalanya sambil berkata, Tetua, terima kasih banyak atas pengingatmu. Karena pada saat ini, Lindong merasa tidak cukup kuat untuk berpikir melakukan balas dendam. Dan dia juga akan bertindak secara hati-hati. Namun kata-kata dari kakek Mulan akan selalu teringat di dalam kepala Lindong. Kakek Mulan pun kemudian lanjut mengatakan, selain itu, kamu juga harus berhati-hati saat menuju wilayah Laut Petir Langit. Meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang rute menuju wilayah Laut Petir Langit di masa lalu, begitu berita tentang gua tempat tinggal dari ahli reinkarnasi menyebar, kemungkinan hal itu akan menarik banyak ahli yang tidak terhitung jumlahnya. Dan pada saat ini, hanya ada 3 menara perak untuk bisa masuk ke dalam gua. Dan orang-orang ini kemungkinan besar tidak akan pernah berani menargetkan aula langit misterius dan juga gerbang 9 tenang. Yang selanjutnya, dirimu adalah target yang ideal bagi banyak orang. Mendengar hal ini, Lindong sedikit terkejut. Lalu dia bertanya, apakah beritanya benar-benar sudah menyebar? Tidak masalah jika berita yang menyebar hanya tentang keberadaan dari gua tempat tinggal reinkarnasi. Namun bagaimana bisa yang lain mengetahui tentang rute ke wilayah Laut Petir Langit? Setelah berkata seperti ini, pikiran dari Lindong segera pulih. Lalu dia mengatakan, apakah jangan-jangan aula langit misterius dan juga gerbang 9 tenang yang telah menyebarkan berita ini? Karena pada saat ini hanya ada 3 pihak yang benar-benar mengetahui rute menuju wilayah Laut Petir Langit. Karena Lindong bukan orang yang menyebarkan berita, pasti hal itu muncul dari orang-orang di antara aula langit misterius maupun orang-orang dari gerbang 9 tenang. Kakek Mulan pun menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkomentar, benar, meskipun aku tidak tahu mengapa mereka dengan sengaja menyebarkan berita itu dan menarik begitu banyak orang ke wilayah Laut Petir Langit. Namun faksi-faksi besar ini, mereka semua terdiri dari orang yang sangat licik, dan mereka juga tidak akan mengambil tindakan apapun tanpa berpikir sebelumnya. Mendengar ucapan dari kakek Mulan, Lindong pada saat ini mengetahui dengan jelas, sepertinya aula langit misterius dan juga gerbang 9 tenang memiliki rencana tersendiri. Karena kemungkinan mereka tidak ingin terjatuh ke dalam perangkap sendirian. Lindong pun tiba-tiba teringat sesuatu. Lalu dia berkata, apa yang dikatakan oleh Tetua Mulan kemungkinan ada benarnya. Dan tidak lama kemudian, Lindong melirik ke arah Mulingsan yang telah tertidur nyenyak sebelum pada akhirnya dia bertanya, Tetua Mulan, aku sebenarnya punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu. Kakek Mulan pun memandang Lindong dengan sedikit keraguan. Lalu dia berkata, pertanyaan apa itu? Lindong pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, sepertinya tubuh dari Mulingsan ini benar-benar cukup unik. Karena Lindong selama ini masih bingung bagaimana caranya Mulingsan mampu memprovokasi batu simbol pelahap yang ada di dalam tubuhnya. Saat pertanyaan dari Lindong terdengar, ekspresi di raut wajah Tetua Mulan berubah menjadi cukup jelek. Dia pun menatap tajam ke arah Lindong dan kemudian berkata, sepertinya rahasia yang aku rasakan di dalam tubuhmu, seharusnya hal itu menjadi milik dari batu simbol leluhur, bukan? Dan kemungkinan itu adalah batu simbol yang paling misterius di antara 8 batu simbol leluhur yang agung. Dan itu adalah batu simbol yang melahap. Mendengar kata-kata dari kakek Mulan, mata Lindong pun menyusut. Dia tidak menyangka bahwa kakek Mulan akan langsung membuat kesimpulan dan bisa menebak dengan tepat batu simbol leluhur yang dimiliki oleh Lindong. Pada saat ini,
Kakek Mulan melihat Lindong dengan ekspresi yang cukup rumit. Yang kemudian kakek Mulan pun berkata, tidak heran gadis kecil ini suka mengikutimu. Meskipun belum kenal dekat, Lindong pun kemudian bertanya, apakah sebenarnya Mulingsan benar-benar memiliki hubungan dengan batu simbol leluhur? Ditanya seperti itu oleh Lindong, ekspresi di raut wajah kakek Mulan berubah-ubah. Pada akhirnya, dia melambaikan tangan lalu mengatakan, mungkin kamu akan segera tahu masalah ini di masa depan. Namun sekarang, aku tidak bisa memberitahumu tentang hal itu. Kakek Mulan pun segera menepuk bahu Lindong sambil berkata, yang terpenting, jaga baik-baik gadis ini. Kata-kata dari kakek Mulan ini benar-benar mengandung makna yang dalam. Hal itu membuat Lindong mengerutkan keningnya. Dan Lindong pun segera menoleh pada Mulingsan yang telah tertidur lelap sambil bergumam dalam hati, Lingsan, hubungan apa yang sebenarnya kamu miliki dengan batu simbol melahap di dalam tubuhku? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Hubungan apa yang benar-benar dimiliki Mulingsan dengan batu simbol melahap di dalam tubuh Lindong? Kenapa Mulingsan bisa memprovokasi batu melahap? Dan kenapa kakek Mulan tidak berterus terang saja pada Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 13 episode 14. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Karena pada saat ini kehadiran kakek Mulan, maka perjalanan Lindong dan juga Mulingsan menuju wilayah Laut Petir Langit menjadi cukup mulus. Dan kepala gua angin iblis yaitu Wusuan tidak pernah muncul lagi. Sepertinya dia mengerti bahwa dia tidak bisa menyentuh duo Lindong dengan Mulan sebagai penjaga mereka. Yang bisa dilakukan oleh Wusuan pada saat ini hanyalah menggertakkan giginya dan menelan ludah karena kehilangan menara perak kecil. Bagaimanapun juga, kekuatan dari gua angin iblis tidak bisa dibandingkan dengan klan Paus Sagi Abadi. Dan tentu saja, meskipun perjalanan ini dianggap lancar-lancar saja, masih akan ada beberapa masalah yang tidak bisa dihindari di sepanjang perjalanan. Lagi pula, tubuh dari Paus misterius penjaga laut benar-benar terlalu besar, dan hal itu sangat mencolok di lautan. Binatang seperti ini, jika ditangkap dan dijual, maka harganya akan sangat mahal. Dan hal itu setara dengan harga dari harta karun Yuan Murni. Karena hal inilah, ada sekelompok bajak laut yang tertarik untuk menangkap Paus misterius penjaga laut. Dan beberapa bajak laut ini adalah bajak laut yang terkenal di seluruh Laut Iblis Kekacauan. Mata mereka benar-benar dipenuhi dengan keserakahan ketika melihat 3 orang sedang mengendarai Paus misterius penjaga laut. Namun saat ini, bajak laut ini tidak mengerti dengan siapa mereka berhadapan. Dengan sengaja, mereka langsung mengacungkan pedang dan menyerbu pada 3 orang yang berada di atas Paus misterius penjaga laut. Detik berikutnya, hanya dengan satu lambaian tangan, beberapa kelompok dari bajak laut langsung musnah begitu saja. Dan tubuh mereka pada saat ini telah tenggelam ke dalam lautan. Padahal, orang yang menjadi pimpinan dari bajak laut ini adalah seseorang yang relatif terkenal dan berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Dengan terbunuhnya 3 pimpinan bajak laut yang cukup terkenal, pada akhirnya hal itu menghancurkan keserakahan di mata para bajak laut yang lainnya, dan mereka pun mulai melarikan diri. Dan ketika para bajak laut melarikan diri, berita tentang kejadian di tempat ini menyebar dengan sangat cepat. Selanjutnya, kelompok bajak laut yang lain, mereka memilih mundur ketika melihat Paus misterius penjaga laut melewati jalur mereka. Dan orang-orang ini lebih baik menghindar daripada mereka harus mati. Hal ini membuat perjalanan dari Lindong sekali lagi menjadi sangat lancar dan tidak ada hambatan apapun. Meskipun begitu, perjalanan ini masih dilalui oleh Lindong selama 20 hari sebelum pada akhirnya mereka mencapai bagian barat daya dari Laut Iblis Kekacauan. Dan selanjutnya, Lindong serta Mulingsan, kali ini mereka benar-benar cukup dekat
dengan tujuan mereka, yaitu wilayah laut petir langit. Seekor paus biru raksasa benar-benar telah merobos ombak, dan hal itu menimbulkan suara bergema yang cukup jelas di permukaan laut di tempat ini. Lindong sekarang duduk di bagian belakang dari paus, dan tubuhnya masih terdiam seperti patung. Tatapan mata dari Lindong melihat pada kejauhan. Dia pun langsung tersenyum, lalu berkata, "1 hari lagi, kita akan segera sampai di wilayah laut petir langit." Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan terlihat cukup bersemangat. Lalu dia berkata, "Oh, sebenarnya kita akan segera sampai ya." Karena Mulingsan pada saat ini sudah tidak sabar untuk ikut bersenang-senang. Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tertawa. Dan perjalanan mereka ini hampir mencapai 1 bulan dan membuat Lindong serta yang lainnya merasa cukup lelah. Namun untungnya mereka menunggangi paus misterius penjaga laut. Jika tidak, maka perjalanan ini akan lebih lama dari waktu yang dibutuhkan saat ini. Dan kemungkinan hal itu adalah 2 hingga 3 kali lipat jika mencoba menyeberangi laut sendirian. Kakek Mulan yang berada di punggung dari ikan paus, dia tertawa lalu mengatakan, "Pada akhirnya kita telah tiba." Segera setelah itu, kakek Mulan mengulurkan tangannya yang ramping untuk menghalangi sinar matahari. Dia pun segera berdiri lalu kembali mengatakan, "Karena kita sudah tiba, maka ini adalah saatnya bagiku untuk segera pergi." Mendengar bahwa kakek Mulan akan pergi dari tempat ini, Lindong merasa sedikit menyesal. Karena akan sangat bagus jika kakek Mulan mengikuti Lindong untuk menjadi penolong yang kuat. Tapi pada saat ini, Lindong juga sadar bahwa orang-orang seperti Mulan tidak akan pernah bisa masuk ke wilayah laut petir langit. Di tempat itu, ada segel yang menghalangi orang-orang kuat seperti kakek Mulan. Dan Lindong hanya menyimpan pikiran ini di dalam benaknya. Perlindungan dari kakek Mulan selama dalam perjalanan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Dan pada saat ini, kakek Mulan juga memiliki hal-hal sendiri yang harus dia tangani. Maka dia juga tidak bisa untuk terus bersama dengan Lindong dan juga Mulingsan. Lindong pun segera menangkupkan kedua tangannya pada kakek Mulan. Lalu dia mengatakan, "Tetua Mulan, terima kasih banyak atas bantuanmu. Dan aku minta maaf karena telah merepotkanmu selama dalam perjalanan." Karena di dalam perjalanan menuju tempat ini, kakek Mulan tidak hanya membantu Lindong untuk mengusir individu kuat seperti Wusuan, tapi bahkan dia juga membantu Lindong menerobos ke tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Kebaikan seperti ini akan selalu diingat oleh Lindong. Mendapatkan perkataan seperti itu dari Lindong, kakek Mulan hanya bisa melambaikan tangannya. Dia tertawa lalu mengatakan, "Tidak apa-apa, itu bukan masalah besar. Dan lagi pula, kali ini aku harus merepotkanmu untuk menjaga si bocil nakal." Lindong pun kembali menangkupkan kedua tangannya. Lalu dia berkata dengan nada suara yang serius, "Tetua, kau tidak perlu khawatir. Dan kamu bisa percaya bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Mulingsan selama aku masih hidup." Kakek Mulan segera mengusap kepala dari Mulingsan. Lalu dia berkata pada Lindong, "Aku sangat percaya dengan kata-katamu." Setelah itu, tatapan mata dari kakek Mulan melihat pada Mulingsan. Lalu dia mengatakan, "Bocil nakal, dengarkan kakakmu Lindong dengan patuh ya. Dan kamu jangan membuat masalah." Mulingsan pun menggeleng-gelengkan kepalanya untuk menghindari tangan dari kakek Mulan. Dia pun kemudian mengatakan, Iya, aku tahu." Melihat tingkah dari Mulingsan ini, kakek Mulan hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Dia pun pada saat ini langsung berkata dengan Lindong, "Baiklah, jika begitu aku akan pergi dulu. Lindong, semoga kamu bisa mendapatkan sesuatu di goa tempat tinggal dari ahli tahap reinkarnasi itu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari kakek Mulan segera bergerak ke langit. Dan dia sepertinya melakukan teleportasi menuju arah selatan. Dengan cepat, tubuh dari kakek Mulan menghilang di cakrawala. Setelah kepergian dari kakek Mulan, Mulingsan pada saat ini menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya melihat pada kejauhan. Tangan kecilnya segera diletakkan di pinggul. Dan dengan suara tertawa yang penuh kegirangan, Mulingsan pun berkata, "Haha,
Pada akhirnya orang tua cerewet itu pergi juga. Lindong pada saat ini cukup geli ketika melihat tingkah dari Mulingsan, dan tanpa sadar Lindong tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Segera setelah itu tatapan mata Lindong melihat ke arah barat daya sebagai tempat tujuan mereka. Dan sekarang tidak ada ahli yang kuat seperti kakek Mulan yang bisa melindungi kelompok dari Lindong. Sebaliknya, Lindong harus bergantung pada kekuatannya sendiri di dalam perjalanan ini. Namun Lindong sebenarnya lebih menyukai perasaan seperti itu, karena posisi dari Lindong dan juga Mulingsan sudah sangat dekat dengan wilayah Laut Petir Langit. Mereka berdua pada saat ini menyuruh paus misterius penjaga laut untuk kembali ke dalam lautan. Meskipun tunggangan ini sangat bagus, tapi ukurannya benar-benar terlalu besar, dan hal itu akan sangat mencolok. Apalagi pada saat ini tidak ada orang seperti kakek Mulan yang menjadi pelindung. Maka lebih baik Lindong dan juga Mulingsan tetap menjadi orang yang low profile. Setelah paus misterius penjaga laut itu masuk kembali ke dalam lautan dan pergi meninggalkan tempat ini, Lindong dan juga Mulingsan, mereka berdua pun sekarang bergerak menuju wilayah Laut Petir Langit. Dan di hari ketiga, akhirnya mereka berdua sampai juga di tempat ini. Lindong dan juga Mulingsan masih melayang di udara. Tatapan matanya melihat pada kejauhan, dan mereka melihat sebuah lautan yang berwarna hitam, sementara awan di atasnya juga benar-benar gelap. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Apalagi di atas lautan ini ada banyak petir yang menyambar-nyambar seperti naga, dan suara gemuruh juga terus bergema di tempat itu. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang sama persis dengan apa yang dilihat Lindong di dalam menara perak kecil. Tatapan mata Lindong terus mengamati tempat ini, dan jantungnya tanpa sadar berdegup dengan kencang. Lindong pun terus-menerus membayangkan hari ini sejak dia memperoleh informasi tentang batu simbol kedua ketika berada di Kekaisaran Dinasti Yan. Dan setelah bertahun-tahun, pada akhirnya batu simbol yang kedua kini telah menjadi semakin dekat dengan Lindong. Tatapan mata dari Mulingsan melihat sekeliling tempat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk langsung berkomentar. Kakak Lindong, sepertinya di tempat itu ada banyak orang. Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong pun melihat pada pulau yang ada di depannya. Pada saat ini, suara angin yang tidak terhitung jumlahnya telah memasuki bagian luar dari wilayah Laut Petir Langit. Dan itu adalah para ahli yang tertarik dengan tempat tinggal gua reinkarnasi. Melihat adegan ini, Lindong hanya bisa mengangkat alisnya, dan dia benar-benar tidak mengerti sebenarnya apa yang telah direncanakan oleh Aula Langit Misterius dan juga Gerbang Sembilan Tenang untuk benar-benar menarik para ahli yang begitu banyak menuju ke tempat ini. Tatapan mata Lindong yang terus melihat pada pulau itu, dia pun kemudian berkata, ada sejumlah besar kehadiran dengan aura mengerikan berkumpul di depan kita. Lingsan, kita juga harus pergi ke tempat itu untuk melihat-lihat. Meskipun Lindong benar-benar ingin pergi ke gua ahli tahap reinkarnasi dengan segera, tapi dia jelas mengerti bahwa ada total 3 kunci untuk bisa membuka gua itu. Dan pada saat ini, Lindong hanya memiliki 1 kunci saja. Maka dia harus bekerja sama dengan Aula Langit Misterius dan Gerbang Sembilan Tenang jika ingin masuk ke dalam gua. Sosok dari Lindong dengan cepat bergegas maju, dan dia pun kali ini diikuti oleh Mulingsan di belakangnya. Setelah 10 menit terbang, pada akhirnya Lindong dan juga Mulingsan telah sampai di pulau besar yang ada di depan mereka. Dan sinar cahaya yang tidak terhitung jumlahnya kini juga melintas satu sama lain. Pemandangan ini tampak seperti jaring cahaya yang sangat luar biasa. Dan di tengah-tengah pulau ada kota batu kuno yang pada saat ini telah dipenuhi oleh banyak orang. Suara dari banyaknya orang yang telah datang ke tempat ini benar-benar memecahkan sebuah keheningan dari kota batu kuno. Lindong dan juga Mulingsan, kini mereka berdua telah mendarat dengan lembut di tengah-tengah kota yang cukup megah. Dan beberapa saat setelah Lindong mendaratkan tubuhnya di kota batu, kini sebuah getaran dirasakan dari dalam tas Qian Kun milik Lindong. Dan hal itu dipancarkan dari menara perak kecil. Aktivitas dari menara perak ini membuat mata Lindong menjadi sangat fokus.
Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat satu-satunya menara batu di dalam kota yang tampaknya di tempat itu ada dua sosok yang sedang duduk dengan tenang, dan itu merupakan tempat yang paling menarik perhatian dari pulau ini. Lindong pun kemudian bergumam, sebenarnya sumber guncangan dari menara perak ini berasal dari dua orang itu, yang pada saat ini di atas menara batu itu ada seorang pria berpakaian hitam. Dia tiba-tiba saja tersenyum, kemudian meletakkan cangkir teh yang ada di tangannya. Setelah itu, sang pria ini mengangkat kepalanya. Dia melihat pada wanita cantik yang ada di sampingnya. Kemudian sambil tersenyum, sang pria pun mengatakan, sepertinya orang yang kita tunggu pada saat ini juga telah tiba. Seorang wanita berpakaian putih di menara batu dengan lembut mencengkram cincin giok yang ada di tangannya. Dia memiliki paras yang benar-benar cantik dan kulitnya terlihat seputih salju. Senyum dari wanita itu penuh dengan pesona yang tidak bisa disembunyikan. Sang wanita berpakaian putih ini kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Dia berkata, apakah orang yang datang ini adalah pemilik dari menara perak yang ketiga? Pria berbaju hitam yang ada di sampingnya sambil menganggukkan kepalanya, dia mengatakan, benar, dan aku mendengar orang itu bernama Lindong. Berdasarkan informasi yang telah aku dapatkan, dia tampaknya telah merebut menara perak dari tangan tetua tingkat kematian mendalam dari gua angin iblis. Sambil tersenyum, wanita cantik itu pun segera menoleh pada arah tertentu di bagian kota, yang kemudian dia berkata mampu merebut item dari tangan tetua di tahap kematian mendalam. Orang ini bukan individu yang sederhana. Aku ingin tahu sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh saudara Pang Hao. Pemuda berbaju hitam yang bernama Pang Hao itu, dia pun memiliki senyuman yang licik, yang kemudian mengatakan, karena dia telah tiba di tempat ini, kita secara alami harus mengundangnya, karena bagaimanapun juga kita membutuhkan kekuatan dari 3 menara perak untuk bisa membuka gua. Wanita cantik berbaju putih, dia pun kemudian mengatakan, Lindong itu tidak bisa dibandingkan dengan kita berdua, karena kita mendapatkan dukungan dari aula langit misterius dan juga gerbang 9 tenang. Berdasarkan apa yang aku tahu, Lindong ini adalah serigala tunggal. Meskipun ada banyak ahli telah berkumpul di pulau ini, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah berani merebut menara perak yang ada di tangan kita. Dan jika sampai Lindong mengekspos dirinya, kemungkinan dia akan segera menarik banyak masalah. Pang Hao dengan lembut mengusap cangkir teh yang ada di tangannya. Dia tersenyum licik, lalu mengatakan, menara perak memang akan menjadi masalah di tangan seseorang yang tidak memiliki kekuatan, dan lebih baik menyerahkannya untuk bisa mempertahankan hidupnya sendiri. Jika tidak, maka orang yang memegang menara perak akan mati di tangan orang lain. Aku pada saat ini hanya membantu Lindong untuk membuat keputusan yang tepat. Jika tidak, maka dia hanya akan menjadi sasaran bagi orang lain setelah memasuki gua reinkarnasi. Dan pada saat itu, dia bahkan tidak akan pernah bisa untuk melarikan diri. Melihat situasi ini, wanita berbaju putih tidak berkomentar apapun, dan karakternya terlihat sangat acuh tidak acuh, karena dia pada saat ini benar-benar tidak peduli dengan Lindong yang merupakan orang yang tidak dia kenal. Tidak lama kemudian, sambil tersenyum, Pang Hao pun segera berdiri. Setelah itu, tatapan matanya melihat ke sekeliling tempat ini, dan dia melihat pada banyak ahli yang telah mengelilingi kota. Beberapa individu yang cukup kuat juga telah bercampur di dalamnya. Di sisi lain, orang-orang yang ada di tempat ini ketika melihat Pang Hao, mereka pun hanya bisa menjilat bibir mereka sendiri. Sementara keserakahan juga muncul dalam tatapan mata mereka. Dan meskipun banyak orang di tempat ini mendambakan menara perak kecil yang ada di tangan Pang Hao, tapi dengan dukungan gerbang 9 tenang yang telah mengirim banyak ahli data ke sini, maka orang-orang kuat yang ada di kota hanya bisa terdiam dan tidak melakukan apapun, karena mereka tidak akan pernah mendapatkan keuntungan jika sampai melawan kelompok dari Pang Hao. Di sisi lain,
Lindo yang juga telah bersembunyi di antara orang-orang di kota ini. Tatapan matanya segera menyipit ketika melihat Pang Hao yang telah berdiri di atas menara batu. Dan Lindo pada saat ini dengan jelas merasakan riak energi yang familiar dari seorang Pang Hao. Karena riak energi itu adalah sesuatu yang dipancarkan dari menara perak. Dan Lindo sangat yakin bahwa Pang Hao ini adalah salah satu orang yang menjadi pemilik dari menara perak kecil lainnya. Namun tiba-tiba saja beberapa orang yang ada di sekitar Lindong, mereka memulai obrolan ketika melihat Pang Hao telah berdiri di menara batu. Hei, lihatlah, dia adalah pimpinan dari 4 jenderal iblis Gerbang 9 Tenang. Namanya adalah Pang Hao. Dikabarkan dia pada saat ini memiliki salah satu dari kunci menara perak. Ya, aku juga telah mendengar tentang orang ini dan dikabarkan bahwa dia telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan 1 tahun yang lalu. Kemungkinan sekarang dia telah naik level lagi. Kekuatannya benar-benar menakutkan karena dia mampu mencapai level ini pada usia yang masih muda. Bahkan dia bisa menyaingi beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Dan kemudian orang yang lainnya pun mengatakan, lihat ya, wanita berbaju putih yang ada di menara batu itu adalah Nyonya Suci dari Aula Langit Misterius yang bernama Liu Xiangxuan. Dia merupakan salah satu wanita tercantik dan juga terbaik di Laut Iblis Kekacauan ini. Ya, dia mungkin memang cantik, tapi aku khawatir tidak akan ada pria yang bisa menikmatinya. Karena bagaimanapun juga, wanita seperti itu tidak mudah ditundukkan oleh pria manapun. Lindo yang mendengar percakapan dari orang-orang di sekitarnya segera melihat pada menara batu dan alisnya kini sedikit terangkat. Karena Lindo pada saat ini tidak menyangka yang ternyata orang yang di atas menara batu itu berasal dari Gerbang 9 Tenang dan juga Aula Langit Misterius. Tidak heran, kunci menara perak kecil yang ada di tangan Lindong menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Dan tiba-tiba saja Lindo tersadar ketika memikirkan hal ini. Karena Lindo bisa merasakan sesuatu dari kunci menara perak miliknya. Kemungkinan besar kunci menara perak yang ada di tangan Pang Hao dan juga Liu Xiangxuan kini juga telah berperilaku aneh dan bisa mendeteksi kunci menara perak yang ada di tangan Lindong. Lindong pun segera mengangkat kepalanya. Dia benar-benar menatap tajam pada Pang Hao yang berdiri di tepi dari menara batu. Yang pada saat ini Pang Hao masih mengamati banyak orang yang ada di tempat ini. Tidak lama kemudian ekspresi di raut wajah Lindo segera berubah. Dia tiba-tiba saja meraih tangan dari Mu Lingsan yang ada di sampingnya. Dan Lindong pun kini berkata, Lingsan, ayo cepat, kita harus pergi ke tempat ini. Dan kita harus menuju pinggiran kota. Namun ketika tubuh dari Lindo dan juga Mu Lingsan baru saja berbalik, tiba-tiba saja suara tawa yang keras kini telah bergema di tempat ini. Banyak tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya langsung melihat ke arah Pang Hao yang ada di atas menara batu. Dan kemudian dia langsung mengatakan, semuanya, biarkan aku memberitahu pada kalian semua tentang kabar baik. Pemilik kunci menara perak yang ketiga telah tiba di wilayah Laut Petir Langit. Kota yang awalnya sunyi kini telah berubah menjadi keributan pada saat kata-kata dari Pang Hao didengar banyak orang. Dan pada saat ini ekspresi kegembiraan yang liar terpancar di mata banyak orang di tempat ini. Karena mereka semua tahu kunci untuk membuka gua reinkarnasi hanya ada 3. 2 di antaranya telah mendarat di tangan Gerbang 9 Tenang dan juga Aula Langit Misterius. Karena kekuatan yang mendominasi dari 2 faksi utama ini, tidak banyak orang yang berani untuk menargetkan mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di tempat ini akan mengincar menara perak yang ketiga yang ada di tangan Lindong. Dan mereka semua juga mengerti bahwa menurut rumor, menara perak ketiga dimiliki oleh seseorang yang tidak memiliki latar belakang yang terkenal. Selain itu, kekuatannya hanya berada di tahap awal kehidupan mendalam. Meskipun banyak orang tidak tahu bagaimana caranya Lindong bisa merebut menara perak
dari ahli di tahap kematian mendalam. Jelas saat ini, semua orang mengerti bahwa target seperti Lindong lebih mudah untuk dihadapi daripada mereka harus berurusan dengan gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius. Tidak lama kemudian seorang pria besar yang membawa pedang kini segera melayang ke udara, dan orang itu lalu mengatakan, "Saudara Pang Hao, jika orang ini benar-benar ada di tempat ini, maka kita harus menyusahkan dirimu untuk mengundangnya maju. Lagi pula, semua orang ingin membuka gua dan tidak baik baginya untuk menyembunyikan dirinya sendiri." Orang yang berkata ini adalah seorang ahli yang cukup terkenal di wilayah Laut Iblis Kekacauan. Setelah kata-katanya terdengar, banyak orang di sekitarnya langsung menimpali. Benar-benar, kita harus menyusahkan gerbang 9 tenang untuk mengundang teman ini segera maju ke depan. Lindong yang mendengar suara-suara memenuhi udara, tatapan matanya berubah menjadi sangat dingin. Sementara tatapan mata Mulingsan yang ada di sampingnya kini telah menunjukkan jejak kemarahan. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya perak telah turun dari langit, dan hal itu membuat tatapan mata dari Lindong dan juga Mulingsan menjadi sangat terfokus. Sementara Pang Hao yang ada di atas menara batu, dia pun kemudian berkata, "Teman-temanku, karena kamu telah tiba di tempat ini, maka tunjukkanlah dirimu." Setelah mengatakan hal ini, Pang Hao pun menggerakkan cahaya perak, dan hal itu segera membungkus tubuh dari Lindong dan juga Mulingsan. Banyak orang yang ada di sekitar Lindong ketika melihat adegan ini, mereka buru-buru menghindar, dan tempat di sekitar Lindong benar-benar segera dikosongkan. Selanjutnya, banyak tatapan mata yang panas melihat ke arah Lindong dan juga Mulingsan. Lindong pun masih tanpa ekspresi ketika dilihat oleh banyaknya orang yang ada di tempat ini, dan niat membunuh yang sangat besar kini sebenarnya telah terpancar dari dalam tatapan mata Lindong, karena Lindong pada saat ini sadar bahwa sebenarnya Pang Hao telah dengan sengaja membuat Lindong menjadi musuh bersama bagi banyak orang. Namun sikap dari Lindong masih terlihat acuh tidak acuh. Dia pun secara perlahan berbalik di balik banyak tatapan mata serakah dari orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini. Segera setelah itu, Lindong mengangkat kepalanya melihat pada Pang Hao yang ada di atas menara batu, dan Lindong pun kini mengatakan, "Skemamu benar-benar brilian." Mendengar ucapan dari Lindong, Pang Hao pun tersenyum, karena sepertinya dia tidak mengerti arti dari kata-kata Lindong. Sebagai gantinya, Pang Hao pun menimpali, "Temanku, karena kamu juga menjadi pemilik dari kunci menara perak, mengapa kamu tidak naik ke tempat ini dan duduk bersama kita?" Sementara wanita cantik berbaju putih yang ada di atas menara batu segera mengalihkan pandangannya. Tatapan matanya menjadi fokus ketika melihat Lindong. Wanita ini pun kemudian berkata, "Apakah orang ini adalah orang yang telah membalikan wilayah laut angin surga dan mengambil kunci menara perak dari gua angin iblis?" Ekspresi Lindong sendiri masih acuh tidak acuh ketika melihat pada Pang Hao. Dia pun lalu mengatakan, "Aku sangat menghargai undangan darimu, namun pada saat ini aku memiliki urusan yang tidak bisa aku tinggalkan, dan aku tidak memiliki waktu untuk tinggal di tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun kembali berbalik, dan dia akan segera pergi dari tempat ini, karena menurut Lindong situasinya sekarang tidak menguntungkan. Awalnya Lindong berencana untuk menyembunyikan identitasnya dan hanya akan muncul ketika goa reinkarnasi akan segera dibuka, tapi Lindong tidak pernah menyangka bahwa identitasnya akan langsung diungkap oleh Pang Hao setelah dia datang ke tempat ini, dan hal itu membuat Lindong menjadi sasaran dari banyak orang. Lindong pun hanya bisa mengepalkan tangannya. Niat membunuh yang besar kini juga telah melonjak di dalam tatapan mata Lindong. Dia pun kemudian bergumam, "Pang Hao itu benar-benar jabingan." Sementara Pang Hao hanya bisa tersenyum ketika melihat Lindong yang telah menarik Mulingsan untuk pergi dari tempat ini. Dan ketika Lindong baru saja berjalan untuk keluar dari dalam kota melalui jalan batu kuno, di depan banyak pasang mata, tiba-tiba saja di ujung jalan pada saat ini telah ada seseorang yang berdiri, dan hal itu
membuat ekspresi di wajah Lindong menjadi berubah cukup suram. Karena di tempat itu sendiri ada beberapa sosok manusia dengan aura yang cukup menakutkan, dan fluktuasi energi Yuan juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Orang-orang ini sambil melihat ke arah Lindong kemudian berkata, "Apakah kamu adalah Lindong? Serahkan kunci menara perak dan aku akan mengizinkanmu pergi dari tempat ini." Mendengar hal itu, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat gelap. Dia pun kemudian melepaskan tangan kecil dari Mulingsan, dan dengan lembut Lindong menarik nafas dalam-dalam. Lindong pun kemudian berkata dengan lirih, "Sepertinya melarikan diri bukanlah solusi. Satu-satunya untuk menghadapi karakter-karakter kejam ini adalah menjadi lebih kejam dari mereka." Mulingsan yang ada di samping Lindong segera menoleh, dan pada saat ini Mulingsan bisa melihat sebuah keganasan dan juga kebrutalan yang melonjak di mata Lindong. Empat sosok manusia yang berdiri di ujung jalan kuno telah memegang 4 pedang, dan aroma berdarah kini tersebar dari tubuh mereka. Aura dari keempat orang ini terasa cukup kuat, dan dari fluktuasi kekuatan Yuan yang mereka keluarkan, seharusnya 4 orang itu telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, sementara pimpinannya berada di puncak dari kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Dan banyak bisikan segera menyebar ke tempat ini. Mereka berempat adalah Jenderal Pedang Darah dari sekte Pedang Darah, dan pimpinannya adalah Lusong. 4 orang itu akhirnya menjadi orang yang pertama yang tidak memiliki kesabaran. Aku ingin tahu bagaimana caranya Lindong akan bisa melawan 4 orang itu, karena mereka adalah ahli yang telah memiliki nama mereka sendiri di Laut Iblis Kekacauan. 4 Jenderal Pedang Darah, mereka berspesialisasi di dalam pertarungan secara berkelompok, dan jika mereka berempat bergandengan tangan, bahkan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna akan mengalami kesulitan untuk melawan mereka. Lindong, kali ini dia benar-benar sial. Tidak lama kemudian senyum yang haus darah segera terpancar dari wajah 4 orang itu ketika mendengar banyaknya bisikan dari tempat ini. Sementara pimpinan mereka yang bernama Lusong menatap tajam ke arah Lindong, yang kemudian dia berkata, "Lindong, segera serahkan kunci menara perak. Meskipun kamu tidak menjadi pemilik kunci itu, maka kamu masih bisa masuk ke dalam goa dan melihat-lihat interior begitu goa itu dibuka. Dan tidak ada gunanya mempertaruhkan hidupmu sendiri hanya karena kunci itu." Di bawah tatapan mata banyak orang, Lindong masih terdiam. Namun sebuah keganasan kini telah terlintas dari mata Lindong, dan hal itu membuat rasa takut di dalam hati orang yang melihatnya. Lindong pun dengan santainya dia mengatakan, "Pergilah kalian dari tempat ini." Setelah kata-kata itu terucap dari mulut Lindong, dalam sekejap saja suasana di tempat ini menjadi sangat sunyi, karena banyak orang tidak menyangka bahwa Lindong akan mengatakan hal itu, dan dia benar-benar berani menantang 4 Jenderal Pedang Darah. Lusong yang mendengar ucapan dari Lindong, dia segera berkata, "Ternyata kamu punya nyali juga. Ingatlah, namaku adalah Lusong dari sekte Pedang Darah. Karena kamu telah membawa kunci menara perak, aku akan membiarkanmu mati dan mengetahui siapa orang yang telah membunuhmu." Segera setelah itu, tatapan mata dari Lusong melihat pada 3 orang yang ada di sampingnya, dan dia pun mengatakan, "Bunuh bocah Lindong itu." Segera setelah suara dari Lusong ini terdengar, energi Yuan yang agung tiba-tiba saja meletus dari 3 tubuh individu yang ada di samping Lusong, dan pedang panjang berwarna merah yang ada di tangan mereka pada saat ini mengeluarkan kilau dingin untuk segera melakukan serangan pada Lindong. Sementara Mulingsan yang ada di samping Lindong ketika melihat adegan ini, tatapan matanya terlihat sangat marah. Dia pun pada saat ini akan segera mengeluarkan penutup peti mati kehidupan kematian dan membuat orang-orang yang ada di hadapannya itu menjadi daging cincang. Namun dengan segera
Lindong pun mengulurkan tangannya supaya Mulingsan tidak melakukan hal itu. Dan Lindong pun dengan nada suara yang cukup lembut, dia berkata, "Lingsan, kamu tenang saja, biarkan aku yang bertindak." Karena situasi saat ini Lindong bisa memahami dengan jelas dan sangat menggelikan bagi seorang Lindong untuk menyerah pada orang lain di tempat yang kejam seperti ini. Dan para ahli yang hadir di tempat ini, mereka juga ahli-ahli yang cukup terkenal di wilayah Laut Iblis Kekacauan. Jika Lindong ingin tetap menyimpan kunci menara perak di tangannya, maka dia tidak punya pilihan lain selain membuat orang lain menjadi takut pada Lindong. Dan keempat jenderal pedang darah adalah contoh yang baik bagi Lindong untuk menunjukkan kekuatannya dan menakuti banyak orang di tempat ini. Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan pun segera mengambil langkah untuk mundur. Dan dia juga telah menyadari kekuatan dari Lindong yang sebenarnya. 4 individu itu bukan sesuatu yang sulit untuk dihadapi Lindong. Setelah Mulingsan mengambil langkah untuk mundur, tiba-tiba saja 3 sosok kini telah bergerak maju menuju ke arah Lindong seperti hantu. Pedang darah yang ada di tangan mereka pun ditebaskan dengan kejam. Dan hal itu menargetkan titik-titik vital yang ada di tubuh Lindong. Serangan mereka bertiga benar-benar kompak. Dan ditambah dengan kekuatan di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, membuat kekuatan serang dari 3 orang ini terasa cukup menakutkan. Dan 3 orang yang melakukan serangan pada Lindong, kini mereka berteriak, "Bocah kecil, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak memiliki kemampuan, tapi masih memegang sesuatu yang seharusnya tidak kau miliki." Dengan cepat tubuh dari 3 orang itu telah benar-benar dekat dengan Lindong. Sementara ekspresi kejam muncul di wajah mereka bertiga ketika pedangnya telah menebas Lindong. Seolah-olah mereka akan segera menyaksikan adegan yang berdarah dari tubuh Lindong yang telah terpotong-potong. Namun pada akhirnya, dang! Baru saja pedang itu menyentuh tubuh Lindong, tiba-tiba saja suara besi kini telah terdengar. Senyum yang ada di wajah 3 orang ini segera menghilang karena mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat besar telah menahan kekuatan pedang mereka. Dan pada saat ini, tangan dari mereka bertiga juga telah menjadi mati rasa ketika tebasan pedang itu bersentuhan dengan tubuh Lindong. Sebuah keterkejutan pada saat ini tidak bisa disembunyikan. Dan mereka pun langsung mengatakan tubuh yang benar-benar kuat. Ekspresi beberapa individu yang ada di tempat ini segera berubah menjadi sangat serius ketika melihat Lindong tidak bisa terluka sedikit pun oleh tebasan 3 pedang dari jenderal pedang darah. Dan banyak orang langsung berkata tubuh fisik Lindong benar-benar kuat. Sementara Lindong pada saat ini mengangkat kepalanya melihat pada 3 orang yang ada di hadapannya. Dan sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, "Kamu benar-benar berani mencoba untuk merampok seseorang hanya dengan kekuatan kecil seperti ini." Sebuah kilatan yang tidak menyenangkan segera muncul di mata 3 orang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan itu. Setelah mendengar suara dari Lindong, dalam sekejap saja energi Yuan di dalam tubuh mereka pun diledakkan. Dan pada saat ini 3 cahaya pedang berwarna merah melesat ke udara dan akan memotong tenggorokan dari Lindong. Ketika melihat serangan ini, Lindong segera mengulurkan tangannya dan cahaya hijau kini telah melonjak dari dalam tubuh Lindong. Segera setelah itu 4 tato cahaya naga kini telah keluar dari lengan Lindong. Selanjutnya Lindong meraih 3 cahaya pedang yang berwarna merah darah dan dengan kejam menghancurkan di hadapan banyak orang. Sementara Lu Zong yang menyaksikan hal ini, pupil matanya segera berkontraksi dan dia pun segera berteriak. Kakak kedua segera mundur dengan cepat karena Lu Zong tahu bahwa kekuatan dari Lindong telah melebihi harapan mereka. Ekspresi di wajah 3 orang yang telah menyerang Lindong kini segera berubah ketika mendengar teriakan dari Lu Zong. Mereka pun segera berbalik dan buru-buru untuk mundur. Namun Lindong yang pada saat ini melihat mereka bertiga akan kabur, dia pun tersenyum lalu mengatakan, "Kalian mencoba melarikan diri.
Niat membunuh yang sangat besar kini telah terlihat di dalam tatapan mata Lindong. Segera setelah itu, banyak orang yang ada di tempat ini melihat kilatan cahaya hijau. Dalam sekejap saja, tubuh Lindong telah berada di hadapan dari 3 orang yang telah menyerang dirinya. 4 tato naga hijau kini kembali keluar dari tangan Lindong ketika dia melemparkan 1 pukulan ke depan. Kekuatan tinju yang dikeluarkan Lindong kali ini benar-benar sangat liar dan ganas. Pada akhirnya akan mengenai tubuh dari 3 orang itu. Dalam sekejap saja, 3 orang ini langsung menyilangkan pedang sambil mengeluarkan kekuatan Yuan yang agung untuk menahan serangan dari Lindong. Dan kemudian, peng! Tinju Lindong yang telah menggunakan tato naga hijau benar-benar menghantam dengan keras 3 pedang yang digunakan oleh 3 orang itu. Pada akhirnya 3 pedang milik mereka hancur dalam sekejap saja. Sementara tinjuan dari Lindong masih melesat dengan liar. Dan hal itu menghantam tubuh dari 3 orang, membuat mereka langsung memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Sementara tubuh mereka sendiri juga telah dikirim terbang dengan cara yang sangat menyedihkan. Banyak tatapan mata yang ada di tempat ini tidak percaya bahwa 3 orang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan akan mengalami kekalahan telak hanya dengan 1 pukulan dari Lindong. Namun pada saat ini, sebuah keganasan tidak berkurang sedikit pun di dalam tatapan mata Lindong. Setelah dia mengirim terbang 3 orang itu, Lindong pun melambaikan lengan bajunya. Dan pada saat ini, 3 pisau dikeluarkan Lindong yang langsung memotong udara dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Setelah itu, 3 pisau milik Lindong ini menusuk dahi dari 3 individu yang pada saat ini ekspresi di raut wajah mereka cukup ketakutan. Banyak orang yang melihat adegan ini, mereka benar-benar tidak percaya. Sementara 3 orang yang sebelumnya menyerang Lindong, dalam sekejap saja tubuh mereka telah terjatuh dari langit. Dan tatapan mata banyak orang kini terlihat ketakutan. Mereka pun lalu mengatakan, Lindong ini benar-benar kejam. Sementara Lu Zong yang juga melihat pemandangan di depan matanya, dia terlihat sangat marah lalu berkata, "Bocah, beraninya kau membunuh saudaraku." Karena Lu Zong tidak pernah membayangkan bahwa ternyata Lindong lebih kejam daripada mereka berempat. Mendengar teriakan dari Lu Zong, Lindong pun hanya tersenyum acuh tidak acuh ketika melihat orang itu. Dan kemudian Lindong berkata, "Kau juga harus menemani mereka di dalam kehidupan selanjutnya. Ingatlah untuk berpikir 2 kali sebelum kamu menyerang seseorang." Segera setelah itu, Lindong mengeluarkan 10 tato naga hijau dari tangannya. Dalam sekejap saja, tato-tato ini telah melilit tangan dari Lindong dan kemudian berubah menjadi tinjuan cahaya hijau yang melesat keluar. Sementara Lu Zong yang menyaksikan serangan dari Lindong, dia tidak berani meremehkan sedikit pun, yang kemudian mengeluarkan energi Yuan secara gila-gilaan dari dalam tubuhnya. Lu Zong pun kemudian berkata, "Tebasan jiwa leluhur darah." Pedang yang ada di tangan Lu Zong kini telah dia tebaskan ke bawah, dan hal itu berubah menjadi cahaya pedang raksasa dengan aura yang cukup mengerikan. Detik berikutnya, peng! Tinjuan tato naga hijau dan juga pedang raksasa kini telah bertabrakan di langit. Dalam sekejap saja, aura dari pedang raksasa kini telah melemah dan kemudian hancur di bawah tinjuan tato naga hijau milik Lindong. Melihat hal ini, Lu Zong pun benar-benar tidak percaya dan dia buru-buru berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi?" Sementara sebuah kengerian juga telah terlintas dalam tatapan mata Lu Zong karena serangannya yang kuat tidak mampu menghalangi tinjuan yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Dan tidak lama kemudian, sebuah cahaya hijau telah melesat dengan cepat, seolah-olah hal itu menembus ruang dimensi. Dan cahaya hijau ini menembak dengan cepat ke arah Lu Zong seperti anak panah yang tajam. Darah segar pun kini telah langsung keluar dari dalam tubuh Lu Zong. Sementara cahaya hijau dalam sekejap saja telah berkumpul di belakang tubuh Lu Zong sebelum akhirnya cahaya itu memudar dan berubah menjadi sosok Lindong
yang tinjunya pada saat ini telah berlumuran darah. Sementara tubuh dari Lu Xong sendiri dengan cepat pada saat ini terjatuh ke tanah. Sebuah kengerian dan juga ketakutan masih tergambar jelas dalam raut wajah Lu Xong yang telah mati. Banyak orang yang ada di tempat ini, mereka semua terdiam, yang kemudian menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, Lu Xong telah mati dalam satu kali serangan. Seseorang yang telah berada di puncak kehidupan mendalam tingkat lanjutan telah terbunuh dengan cara seperti itu. Sementara Lindong yang masih melayang di udara dan kepalan tinjunya masih ada darah segar yang menetes. Dia pun melihat pada semua orang yang ada di tempat ini. Dan kemudian Lindong pun berkata, siapa lagi yang ingin memiliki kunci menara perak ini? Silakan maju. Dalam sekejap, setelah suara dari Lindong terdengar, seluruh kota menjadi sangat sunyi. Suasana kota yang awalnya kacau sekarang telah berubah menjadi cukup tenang, dan banyak tatapan mata terkejut ketika melihat Lindong. Kebrutalan yang dipancarkan dari tubuh Lindong benar-benar menyebabkan beberapa orang di tempat ini hanya bisa terdiam. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa Lindong akan bisa membunuh kelompok dari Lu Xong hanya dalam beberapa menit. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mengantisipasi jika akan terjadi pertempuran sengit di tempat ini. Namun pada akhirnya semua di luar harapan mereka, karena Lindong yang telah mengeluarkan cahaya hijau dalam sekejap saja langsung membuat 4 orang kini telah berubah menjadi seonggok mayat. Pada akhirnya hal itu membuat semua orang tersadar bahwa Lindong bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi dengan mudah. Kekejaman dari Lindong sendiri adalah sesuatu yang bahkan lebih kejam dari kelompok Lu Xong. Dan setelah melihat pertarungan Lindong ini, jika masih ada orang yang berpikir bahwa Lindong adalah orang yang mudah dihadapi, maka tindakan itu benar-benar bodoh. Banyak individu di tempat ini dalam sekejap saja menekan keserakahan di dalam hati mereka. Meskipun mereka memiliki niat untuk memiliki kunci menara perak yang ada di tangan Lindong, tapi mereka semua pada saat ini tidak berani berbuat apapun. Sementara Pang Hao yang ada di atas menara batu kuno, ketika menyaksikan pemandangan yang ada di hadapannya, dia pun tersenyum sambil bertepuk tangan, kemudian berkata, haha, saudara Lindong ini memang cukup kuat. Tidak heran jika kamu bisa mendapatkan kunci perak yang ketiga. Ketika mengatakan hal ini, ejekan di dalam tatapan mata Pang Hao juga telah berkurang, karena dia sebenarnya juga mengetahui reputasi tentang 4 jenderal pedang darah. Karena jika mereka bekerja sama di dalam sebuah pertempuran, maka seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna akan kesulitan menghadapi mereka berempat. Tapi sebenarnya mereka pada saat ini langsung dibunuh oleh Lindong hanya dalam waktu yang cukup singkat. Hal itu membuat Pang Hao sadar bahwa kekuatan dari Lindong memang tidak bisa diremehkan. Sementara wanita cantik yang bernama Liu Xiangxuan, tatapan matanya pada saat ini melihat tajam ke arah Lindong, dan sebuah kejutan juga terlintas di dalam tatapan matanya. Dia pun kali ini kemudian bergumam, Lindong ini memang bukan individu yang sederhana. Tidak heran jika dia bisa merebut menara perak dari seseorang yang ada di tahap kematian mendalam. Meskipun kemungkinan besar dia menggunakan beberapa trik dalam prosesnya, namun hasil akhirnya masih menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Bagaimanapun juga, ini adalah prestasi yang tidak bisa dicapai oleh individu biasa. Di sisi lain, Lindong pada saat ini menghapus jejak darah yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong menoleh pada Pang Hao. Dia pun tersenyum dengan acuh tidak acuh. Yang kemudian Lindong pun mengatakan, Pang Hao, aku pada saat ini tidak tertarik untuk bertarung denganmu. Oleh karena itu, kamu tidak harus memprovokasi orang-orang untuk melawan diriku. Jika kamu terus melakukan hal ini, maka aku akan membawa kunci menara perak yang ada di tanganku meninggalkan wilayah laut petir langit. Dan pada saat itu, kalian semua yang ada di tempat ini
tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Mendengar ucapan dari Lindong, Pang Hao hanya bisa menyipitkan matanya. Dia tersenyum lalu mengatakan, "Saudara Lindong, apa yang kau katakan? Aku tidak melakukan apapun padamu. Sebaliknya, aku tadi hanya dengan ramah mengundangmu untuk bergabung denganku di tempat ini. Dan saat ini aku juga tahu bahwa kamu memang cukup terampil dan memiliki beberapa kemampuan. Namun, kau masih belum memiliki kualifikasi untuk bertindak angkuh di depan gerbang 9 tenangku." Mendengar kata-kata dari Pang Hao, Lindong pun merasa terprovokasi. Lalu dia mengatakan, "Apakah begitu?" Mendengar hal ini, Pang Hao pun segera mengangkat tangannya dengan lembut. Dan dalam sekejap saja, banyak orang kini telah muncul di belakang Pang Hao. Sosok-sosok ini adalah orang-orang yang memiliki aura kuat, dan semuanya hampir berada di tahap kehidupan mendalam. Banyak para ahli yang ada di dalam kota. Mereka pun hanya bisa mengangkat alisnya ketika melihat adegan ini, karena dari kelihatannya Pang Hao pada saat ini berniat untuk menyerang Lindong dan merebut kunci menara perak yang ada di tangan Lindong. Sementara tatapan mata Lindong sendiri kini telah menyapu banyaknya orang yang berdiri di belakang Pang Hao, sebelum pada akhirnya berhenti pada 3 sosok kuat yang kini baru saja muncul di samping Pang Hao. Berdasarkan aura dari tubuh mereka, 3 orang itu berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Dan banyak orang yang ada di tempat ini kemudian berkata, 4 jenderal iblis dari gerbang 9 tenang semuanya ternyata ada di tempat ini. Keempat individu ini adalah individu paling menonjol dari generasi muda di gerbang 9 tenang. Sebenarnya mereka benar-benar mengirimkan para ahli untuk datang ke tempat ini. Tidak lama kemudian seorang pria yang berada di dekat Pang Hao, dia pun tersenyum lalu mengatakan, "Kakak, bocah kecil ini sepertinya tidak memberikan wajah apapun pada kita semua. Mengapa kita tidak langsung menyerangnya saja dan merebut kunci menara perak?" Mendengar hal ini, Pang Hao pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ketika melihat tindakan dari Pang Hao, 3 orang itu pun langsung mengunci ke arah Lindong dan mengeluarkan energi Yuan yang agung dari dalam tubuh mereka. Pada saat yang sama, mereka pun melesat maju menuju ke arah Lindong. Mereka bertiga sebenarnya akan segera melakukan serangan ke arah Lindong. 3 orang yang berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna ketika melakukan serangan secara bersamaan adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Lindong pada saat ini masih terlihat tenang ketika melihat 3 orang segera menyerang ke arahnya. Namun tepat ketika Lindong akan bergerak, tiba-tiba saja Mulingsan yang ada di belakang Lindong kini segera muncul sambil membawa penutup peti mati kehidupan kematian dan mengayunkannya dengan keras. Hal itu menghantam tubuh dari 3 sosok yang bergegas menuju ke arah Lindong. Dalam sekejap saja, 3 sosok itu benar-benar dikirim terbang mundur oleh satu serangan dari Mulingsan. Tubuh mereka pun terhuyung di udara, kemudian dengan paksa menstabilkan tubuh mereka sendiri. Ekspresi di raut wajah mereka kini telah berubah menjadi sangat jelek. Sementara Mulingsan kali ini telah melayang di udara, tangannya sambil memegang penutup peti mati kehidupan kematian. Dia pun melihat pada Pang Hao lalu berkata, "Kau benar-benar berani mengirimkan sampah seperti itu. Apakah kau tidak takut bahwa nenek kecil ini akan meremukkan kepalamu sampai mati?" Banyak tatapan mata orang yang ada di tempat ini cukup tercengang ketika melihat sosok dari Mulingsan yang telah melayang di udara. Mereka semua juga bisa merasakan fluktuasi energi dari dalam tubuh Mulingsan yang sebenarnya telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Dan banyak orang kini mengatakan, sebenarnya bocah kecil ini berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Kekuatannya bahkan sebanding dengan Pang Hao dan juga Liu Xiangxuan. Sementara Pang Hao sendiri juga sedikit terkejut melihat perubahan yang tidak terduga ini. Tatapan matanya cukup suram ketika melihat pada Mulingsan, dan dengan dingin
Pang Hao pun tertawa lalu mengatakan, "Aku bertanya-tanya dari mana keberanianmu berasal. Sepertinya kamu telah menemukan sekutu yang cukup kuat. Namun apakah kamu berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan yang cukup hanya karena ini? Meskipun wilayah Laut Petir Langit tidak mengizinkan para ahli top dari gerbang 9 tenangku untuk datang ke tempat ini, apakah kamu benar-benar percaya bahwa tidak mungkin bagiku untuk menghabisi dirimu?" Mendengar kata-kata dari Pang Hao, sebuah kilatan dingin dengan niat membunuh yang mengerikan melintas di mata Lindong. Dia pun kemudian menjawabnya, "Kenapa kau tidak datang ke tempat ini dan mencoba bertarung denganku?" Karena pada saat ini Lindong sebenarnya tidak ingin mencari masalah. Namun jika masalah datang mencarinya, maka Lindong juga tidak akan lari dan akan menghadapi masalah itu. Mendengar kata-kata dari Lindong, senyum di wajah Pang Hao pun segera tersebar dan energi Yuan kini telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Sementara aura yang cukup mengejutkan kini juga telah menyebar dari tubuh Pang Hao. Karena pada saat ini kekuatan dari Pang Hao juga telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Sementara Mu Lingsan, dia sekali lagi telah mencengkramkan tangannya pada penutup peti mati kehidupan kematian ketika mendeteksi gerakan dari Pang Hao. Namun sebelum Pang Hao bertindak untuk melakukan pertarungan dengan Lindong, tiba-tiba saja suara wanita kini telah terdengar. "Kalian berdua, hentikan. Alasan kita datang ke tempat ini adalah karena gua reinkarnasi. Namun kalian sudah memulai pertarungan bahkan sebelum kita semua bisa memasuki gua. Tindakan kalian ini benar-benar sesuatu yang ceroboh." Karena sebenarnya wanita yang berkata ini adalah Liu Xiangxuan. Dia pun pada saat ini telah berdiri dari tempat duduknya dan secara perlahan berjalan maju. Banyak orang yang langsung terpana dengan kecantikan Liu Xiangxuan. Sementara Lindong, ekspresi di raut wajahnya juga terlihat cukup terkejut ketika dia benar-benar memperhatikan kecantikan dari Liu Xiangxuan ini. Karena menurut Lindong, Liu Xiangxuan ini 11-12 dengan Ling Qingsu. Dan tidak lama kemudian Liu Xiangxuan kembali berkata, "Kalian berdua memiliki kunci menara perak masing-masing, dan kita bertiga masih harus bekerja sama untuk bisa membuka goa. Jika ada yang mengalami kecelakaan dalam periode waktu ini, kemungkinan hal itu akan menunda tentang pembukaan goa reinkarnasi." Mendengar ucapan dari Liu Xiangxuan, Pang Hao pun tersenyum. Lalu dia berkata, "Xiangxuan, ucapanmu ada benarnya juga. Kalau begitu, aku akan menghentikan pertarungan di tempat ini untuk sementara." Lindong pun hanya melirik ke arah Pang Hao dan juga Liu Xiangxuan, dan dia pada saat ini benar-benar malas untuk berkata apapun. Segera setelah itu, tubuh dari Lindong berbalik dan dia mengajak Mu Lingsan untuk meninggalkan tempat ini. Sementara Liu Xiangxuan yang melihat kepergian dari Lindong, dia pun segera mengatakan, "Saudara Lindong, badai petir di atas wilayah Laut Petir Langit akan segera mereda dalam 3 hari kemudian. Dan itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk kita semua masuk ke dalam goa. Dan mudah-mudahan kamu juga muncul ketika waktu itu tiba. Karena kita semua yang ada di tempat ini akan bisa membuka gua dengan kunci ketiga yang ada di tanganmu." Sambil terus berjalan, Lindong pun melambaikan tangannya dan dia pun menimpali perkataan Liu Xiangxuan. "Aku akan datang ke tempat ini lagi 3 hari kemudian." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong dengan cepat melompat ke udara dan dia pergi dari kota ini dalam sekejap saja. Pang Hao yang melihat kepergian dari Lindong, dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak lalu berkata pada Liu Xiangxuan, "Haha, sepertinya pesona dari Xiangxuan tidak banyak membantu kita kali ini. Bocah itu benar-benar tidak romantis." Mendengar ucapan dari Pang Hao, Liu Xiangxuan hanya bisa tersenyum. Dan dia pun sadar, meskipun dirinya memiliki pesona yang cukup mematikan pada sebagian banyak pria, tapi hal itu tidak mampu membuat Lindong bertekuk lutut di bawah celana dalam dari Liu Xiangxuan. Dengan cara seperti ini, Liu Xiangxuan pada akhirnya sadar bahwa Lindong adalah karakter yang tegas dan tangguh. Kecantikannya
tidak memiliki pengaruh apapun pada seorang Lindong. Setelah kepergian dari Lindong, suasana di dalam kota ini menjadi lebih rileks dan tatapan mata banyak orang kini melihat ke arah Lindong yang telah pergi. Pada akhirnya tidak ada satupun orang yang melakukan apapun untuk mengejar Lindong, karena kekuatan yang telah ditampilkan Lindong dan juga gadis kecil itu adalah sesuatu yang tidak berani mereka hadapi. Dengan kata lain, sudah banyak orang di tempat ini tidak berniat untuk merebut kunci yang ada di tangan Lindong. Dan tentu saja ada juga beberapa pengamat yang menonton adegan ini, karena sejatinya banyak ahli yang telah bergegas untuk menuju goa reinkarnasi kali ini. Dan secara alami, mereka sebenarnya menyembunyikan kekuatan asli di dalam tubuh mereka. Selain itu, serigala-serigala tersembunyi ini juga tidak berencana mengekspos kekuatan mereka untuk saat ini, karena perjalanan untuk menuju goa dari ahli tahap reinkarnasi masih dipenuhi dengan banyak faktor yang tidak diketahui. Dan pada saat Lindong benar-benar meninggalkan kota, dia kali ini tidak melihat bahwa ada 3 orang yang sebenarnya telah mengintai Lindong. Dan jarak 3 orang ini tidak jauh dari dalam kota. Pakaian mereka bertiga memiliki lambang berwarna hitam dan putih. Dan hal itu benar-benar terlihat seperti lambang Yin dan juga Yang. Jika Lindong melihat lambang ini, dia pasti akan langsung mengenalinya, karena sebenarnya lambang ini mewakili sebuah sekte tertentu, dan itu adalah sekte Gerbang Yuan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa 3 orang yang berasal dari Gerbang Yuan itu? Dan mengapa mereka ada di tempat ini? Apakah kedatangan mereka adalah untuk menangkap Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.